sudah berkenan hadir pada hari ini. Baik, semuanya selamat datang di acara webinar dengan tema Blockchain and its Implementation for Business. Dengan saya, Nurul Komara Fajrin, selaku Operation Eksekutif Asosiasi Blockchain Indonesia, yang akan memandu rangkaian acara pada hari ini. Webinar ini merupakan bagian dari program ABI Goes to Campus yang dirancang oleh Asosiasi Blockchain Indonesia bekerja sama dengan Pusat Mikroelektronika ITB sebagai program edukasi yang bertujuan dalam memberikan wawasan bagi para mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai rangkaian acara kita pada hari ini. Yang pertama ada pemaparan kedua narasumber kita, kurang lebih masing-masing selama 30 menit, dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab setelah paparan dari kedua narasumber. Untuk informasi, rekan-rekan sekalian dapat secara paralel, jika memiliki pertanyaan, untuk kedua narasumber, silakan untuk melayangkan pertanyaan pada kolom chat. Dan rekan-rekan jika dapat mengisi absensi yang sudah disediakan ya oleh operator. Baik. Sebelumnya, marilah kita sapa dulu nih kedua narasumber kita yang luar biasa hebat ya pada hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Budi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, pagi. Ya, apa kabar Bapak-Bapak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat. Baik. Baik, rekan-rekan sekalian, ada pepatah yang menyebutkan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya membacakan profil singkat kedua narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ialah Insinyur Budi Raharjo, PhD. Beliau menempuh pendidikan S1 di ITB serta S2 dan S3 di University of Manitoba. Saat ini beliau merupakan seorang dosen, IT-trainer, penulis sekaligus musisi. Beliau juga merupakan founder sekaligus chairman dari ID Cert dan seorang expert pada bidang IT security. Selanjutnya narasumber kita yang kedua, yakni Bapak Gilang Bagaskara, yang saat ini menjabat sebagai CEO Blocksphere dan co-founder dari Indonesian Blockchain Network. Beliau menempuh pendidikan S1 jurusan Ilmu Komputer dan S2 jurusan Magister Teknologi Informasi di Universitas Indonesia. Dan beliau juga telah mendapatkan sertifikasi pada bidang blockchain profesional dari IC Council pada tahun 2021. Baik, Pak Budi, Pak Gilang, tanpa menunggu lebih lama, hadirin sekalian, materi yang pertama mengenai Introduction to Blockchain Technology akan dipaparkan oleh Pak Budi. Baik, silakan Pak Budi, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya nih. Hari Sabtu pagi-pagi ini kita nongkrong di depan komputer. Harusnya kita di luar nih ya. Acaranya harusnya ini kita offline ya. Tapi offline juga kalau ini kayak gini males ya. Mendingan offline tuh makan-makan. Kita mulai hari ini saya akan cerita singkat ya. Mau cerita tentang blockchain nanti. Saya akan cerita tentang sedikit latar belakang tentang blockchain. Nanti kalau aplikasi-aplikasi nanti kita bahas dengan Mas Gilang ya, yang lebih banyak di sananya. Nanti saya ini dulu lah mengantarkan dulu. Singkatnya tadi saya sudah cerita latar belakangnya sedikit ya. Saya dosen, urusan domain, teknologi dan seterusnya. Jadi saya senangnya teknologi. Kalau ada teknologi baru, biasanya metodologi saya untuk mempelajarinya adalah saya buat perusahaan. Nah, gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, salah satunya ini perusahaan-perusahaan saya bidang macam-macam, cyber security, AI, software, digital music dan lain sebagainya. Nah, sayangnya dua teknologi yang belum saya buat perusahaan yaitu blockchain dan IoT malah. Nah, tunggu tanggal mainnya yang blockchainnya ya. Nah, jadi sebenarnya yang blockchain udah ada sih, udah ada cikal bakalnya, yaitu nanti sebentar lagi soal musik ya, musik yang berbasis blockchain. Tapi saya senang teknologi gini yaitu banyak mainannya gitu ya. Mungkin sudah pernah dengar Bitcoin, cryptocurrency, NFT. Kalau yang dulu yang NFT yang ngetop ini ya. Gozali NFT, Everyday Gozali. Aduh, nggak ada Everyday Budi Raharjo gitu ya. NFT mungkin nggak terlalu menarik ya. Kalau di ITB waktu itu sempat rusuhnya adalah ini gitu, ada foto rektor ITB di NFT-kan. Waduh, NFT itu apa? Nah, nanti ya mungkin nanyanya ke Mas Gilang ya. Nah, tapi gini, yang menarik itu dari NFT rektor ITB itu bukan masalah NFT-nya sebetulnya.
ini mahasiswa ITB itu menggunakan ini itu untuk menarik perhatian sehingga orang kalau istilah anak-anak itu ngewaro ya tulisannya, dia protesnya dia. Jadi mahasiswa itu mau protes, tapi supaya protesnya didengar buat ini. Jadi dia sebenarnya nggak peduli bahwa fotonya ini mau dijual atau apa nih, bukan masalah itunya, tapi sebetulnya masalah protesnya gitu ya. Untungnya ditanggapi dengan ITB dengan baik, yaitu ya udahlah kalau mahasiswanya mau diskusi, mari kita diskusi. Jadi nggak perlu dikejar-kejar siapa yang buat NFT-nya gini-gini. Tapi karena isunya bukan itu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa ada peran lain dari NFT ya. Jadi NFT-nya malah digunakan untuk mencari perhatiannya. Baik, nah kalau Bitcoin, saya nggak ikutan Bitcoin. Saya karena tidak terlalu suka dengan Bitcoin, tapi ini harganya lihat aja nih. Satu Bitcoin 300 juta, 500 juta, 800 juta, atau mungkin turun lagi jadi 300, jadi 200. Saya nunggu sampai 50.000 aja deh rupiah. Gocap gitu. Satu Bitcoin gocap baru saya beli ya. Oke, balik dulu. Tadi ceritanya tentang Bitcoin, NFT segala macam. Tapi sebetulnya saya mau cerita tentang teknologinya. Teknologi itu namanya blockchain. Bitcoin itu aplikasinya, salah satu aplikasinya. Jadi blockchain itu bukan Bitcoin. Tetapi kita harus berterima kasih kepada Bitcoin karena Bitcoin inilah yang mempopulerkan blockchain. Gitu. Jadi ya harus berterima kasih, suka tidak suka dengan Bitcoin. Terima kasih ya karena orang-orang jadi ada blockchain teknologi. Yang awalnya dikembangkan oleh, nah ini orangnya ini namanya Satoshi Nakamoto. Yang kita sampai sekarang ini nggak tahu ya ini pseudonimnya Satoshi Nakamoto karena dia membuat paper, mendistribusikan kode awalnya dari Bitcoin, kemudian di dalam mailing list, kemudian ini ya dibahas sehingga orang bisa ngelihat bentar, benar nggak ya Bitcoin, dilihat-lihat ini kayaknya oke juga, dilihat kodenya jalan juga ya, sehingga Bitcoin itu dapat diterima oleh banyak orang. Kalau sekarang kita nggak tahu ya Bitcoin ini maaf, kita nggak tahu Satoshi Nakamoto. Nah, saya iseng-iseng kan orang-orang lagi senang pakai itu ya, AI ya, chat, GPT itu ya. Saya cari juga, who is Satoshi Nakamoto? Siapa tahu dia tahu ya, nggak tahu juga dia bilang. Iseng aja, dia bilang, ini Satoshi Nakamoto nih, iseng-iseng aja ya gitu ya. Jadi sebetulnya secara teknologi, ini tuh namanya distributed ledger technology. Nanti minta tolong ya kalau teman-teman ada yang di-accept aja tuh ya yang hadir. Jadi blockchain itu adalah distributed ledger technology, DLT ya. Jadi teknologi lama sebetulnya. DLT itu apa sih gitu ya? Ada dua kata utamanya yaitu ledger dan distributed. Nah, ledger dulu. Ledger itu apa sih? Ledger itu sebenarnya catatan ya. Catatan apa aja? Kalau dulu ledger tuh awalnya ledger tuh accounting ya, catatan di accounting. Ini ada tanggal, akunnya apa, debit atau kredit, balance-nya berapa ya. Jadi catatan ini ya, ledger tuh kayak gitu. Tapi sekarang ledger tuh all kinds of notes. Mau notes-nya apa aja bisa ya. Jadi nggak harus catatan keuangan. Catatan kehadiran mahasiswa juga bisa. Catatan pemilu juga bisa. Catatan pembelian apa juga bisa. Catatan tanah juga bisa. Pokoknya catatan ya. All kinds of catatan. Jadi ledger all kinds of notes. Ya, satu itu ya. Yang kedua, distributed ledger. Distributed itu maksudnya apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari segi teknologi itu ada yang macam-macam. Kita lihat teknologi networking dulu aja lah ya. Ada yang pertama yang centralized. Jadi ada satu node sentral, kemudian ada cabang-cabangnya. Jadi semuanya itu bergantung pada satu titik utamanya. Yaitu yang namanya centralized. Contohnya itu adalah mainframe. Mainframe itu centralized dulu, zaman teknologi dulu ya, tapi nggak ada yang tahu mainframe kayak sekarang ya. Jadi satu terminal mainframe kemudian dihubungkan dengan terminal-terminal. Dulu namanya terminal hijau, karena layarnya hijau. Jadi satu mainframe, yang lain-lain itu hanya terminal-terminalnya aja. Kalau kita lihat teknologi berkembang ya, kemudian menjadi lebih, ini ada PC segala macam. Tapi kalau kita lihat web, itu sama lagi. Web itu centralized juga sebetulnya ya. Ada web server gitu ya. Itu nanti yang ininya itu web browser. Web browser di sini tuh web server, itu centralized juga. Centralized ini sangat menitik beratkan pada senternya ini. Jadi ada mungkin orang bilangnya single point of failure. Pengembangan berikutnya apa? Di decentralized saja. Dibuat beberapa node ya. Nah ini kayak kantor cabang. Jadi ada komputer yang di kantor cabang, kantor pusat. Nah kantor cabang ada beberapa komputer di sana terhubung kepada sebuah node di sana. Nah node ini yang terhubung ke pusat. Gitu ya. Decentralized. Tapi kalau kita perhatikan ujung, sebentar ya, saya ada ini bisa lihat enggak? Oh iya, ini ada tablet saya sebentar ya. Kalau kita lihat, nah kalau kita lihat ya ini titik ini sama ini tuh nggak ada hubungannya, tapi ya kalau decentralized ya masih belum nyambung gitu ya.
Jadi dia ya masih tetap kalau mau ini ya nyambungnya ke sini ya, ke situ baru ke situ ya. Nah, kalau satu lagi yang siapa boleh connect ke siapa itu namanya distributed, siapa punya siapa. Jadi tidak ada sentralnya, ini ada sentralnya. Ini contoh yang kayak distributed ini internet ya. Pusat internet itu ada di mana? Enggak ada kali ya pusat internet itu ada di mana-mana. Jadi kalau kita bilang distributed ledger teknologi ya, yaitu tadi. Jadi catatan yang sifatnya distributed, yang sifatnya tersebar di mana-mana catatannya. Jadi itu aja sih sebetulnya. Ya. Nah, bentuknya juga macam-macam distributed ledger tadi ya. Ada yang node-nya setiap titik itu boleh anonim ya. Boleh juga tidak anonim. Ini sebetulnya kalau orang bilang wah ini harus anonim, tidak harus ya. Mau anonim boleh, mau anonim boleh. Oke. Nah, sekarang kita lihat sebetulnya DLT itu akan memecahkan problem apa sih ya? Mari kita ambil salah satu case-nya aja. Jadi dia untuk menjelaskannya aja ya. Ini sebenarnya bisa macam-macam tapi yang mudah menjelaskannya adalah conventional banking system ya. Kalau kita ingin misalnya uang ya, ngirim uang ke bank. Nah, di uang itu sekarang masih ada centralized ledger, kita bergantung, cost-nya bergantung kepada pemiliknya, long processing time. Waktunya juga tergantung pada banknya. Contoh. Misalnya Ani 123 ingin kirim uang ke Budi 789. Ke Budi 789 ya. Ini kalau sekarang kalau di luar negeri ini Alice ya. Alice, ini Bob gitu ya. Nah, Bob kalau di Indonesia nih Ani dan Budi gitu ya. Namanya gitu ya. Nanti kalau C apa ya? Kalau C Cacap. Cacap. G Gilang. N Nurul. Jadi nama Indonesia ya. Ini ceritanya nih, jadi balik lagi ya, ini ceritanya Alis ingin kirim uang ke Budi ya. Jadi ini katakanlah ya, Ani ingin kirim uang ke Budi 789. Oke, dia kan kalau sekarang salah satu caranya adalah dia harus pergi ke bank. Datanglah, kucul, Ani, saya Pak mau Mbak teller di bank. Saya mau transfer $5.000 kepada Budi 789. Ini si banknya di sini ya bilang, entar. Saya cek dulu saldonya Mbak berapa Mbak Ani ini ya. Oh masih ada di atas 5.000, boleh transfer. Dicek lagi rekening Budi 789 ada nggak? Oh ada, verified. Oh, oke. Boleh Mbak. Boleh, saya akan kirimkan ke Budi 5.000 dari rekening Mbak Ani 123. Boleh, ada senang. Terus kata banknya, tapi Mbak cost-nya biayanya $1.000. Mbak Ani ngamuk kan, gila mah. Ngirim $5.000 masa biayanya $1.000 yang benar aja gitu ya. Terus kata si banknya kalau nggak suka silahkan pilih bank lain Mbak. Nah, ini Ani juga kalau ngecek ke bank lain ternyata sama semua ya. Jadi ini yang jadi masalah, ini satu centralized ledger tuh yang mengetahui semuanya ini hanya bank. Si Ani nggak tahu saldonya dia berapa ya, mungkin ya dia bisa ngecek tapi dia nggak tahu apakah Budi punya saldo berapa gitu. Jadi ini ledgernya centralized dan dimiliki oleh bank. Yang kedua, cost-nya ini suka-suka si bank. Kemudian ini menentukan $1.000 ya suka-suka si bank. Contoh biaya transaksi di Indonesia sekarang ya kalau kita pakai BIFAS 2.500 ya, kalau pakai yang biasa 6.500. Dulu saya punya toko musik digital. Biaya transaksinya tuh saya minta ke salah satu bank. Dia bilang, "Oh, biaya transaksinya minimal 5.000." Ada yang 15.000. Padahal saya jual satu lagu 5.000. Jual lagunya 5.000, biaya transaksinya 5.000. Nggak masuk akal kan menurut saya itu kan ya. Tapi kata banknya ya terserah Bapak, kalau nggak mau ya silahkan ke bank yang lain gitu. Nggak bisa. Saya pengen biaya transaksi untuk transaksi jual lagu 5.000 perak gitu ya. Bisa nggak biaya transaksinya 100 perak? Nggak ada tuh sampai sekarang. Paling murah 2.500. Jadi saya kalau menjual lagu digital ya, saya mau jual 2.500 nggak bisa. Karena tadi biaya transaksinya segitu ya. Jadi nggak bisa. Oke, ini ya jadi high cost. Udah dengan menggerutu si Ani 123 bilang oke, saya transfer lah karena dia udah janji ke Budi 789 ngirim 5.000. Baiklah, saya kan gitu kan. Udah. Ini sampainya kapan? Kata Mbak Ani. Kata banknya, maaf Mbak, ini udah Jumat siang Mbak. Saya Sabtu dan Minggu tutup. Hari Senin baru nyampe. 3 hari, 3 days complete. Yang benar aja ini bank apaan? 3 hari itu komplit ya kata bang ya. Ya suka-suka banknya ya. Ya kalau Mbak Ani 123 nggak tertarik silakan pergi ke bank lain itu. Jadi ini pokoknya ini semua suka-suka si bank aja gitu. Bisa nggak ada satu sistem lain yang bisa mengubah ini gitu ya? Oh ternyata blockchain itu memungkinkan melakukan ini. Gitu ya. Jadi
Inilah yang akan ini ya saya lihat. Oke, sebelumnya maka kita bicara tentang teknologinya ya. How does it work teknologinya gitu. Nah sebelum loncat saya cerita sedikit teknologinya itu di belakangnya itu ada satu teknologi yang utama itu yang namanya hash ya. Atau message digest. Ini jangan dianggap kuliah ya pagi-pagi satu-satu pagi-pagi kok kuliah ya. Hash itu apa sih? Nah sebetulnya ini adalah kalau kita bilang summary of text ya atau message ya. Nanti ada contohnya gitu. Dan dia satu arah, one way function nih satu arah gitu ya. Jadi ke kanan gampang, ngitungnya balik lagi udah susah gitu ya. Dan seharusnya satu bit berubah, dia akan drastically berubah ya. Digunakan untuk integritas. Nah, sebagai contoh gini nih. Misalnya saya punya pesan Budi gitu ya. Saya punya pesan Budi, saya ingin memastikan pesan Budi ini tidak berubah. Gimana caranya? Wah, saya jumlahkan aja. B tambah U tambah D tambah I. Tapi kalau B tambah U tambah D, jadi misalnya A sama dengan 1 ya, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan seterusnya bisa kita buat gitu juga. Tapi ada cara yang lain lebih gampang misalnya. Kalau di komputer huruf atau angka itu semuanya ada representasinya namanya ASCII ya. Jadi A itu kalau di ASCII itu 65, B 66 ya, C 67 dan seterusnya. Ini ada lihat aja tabel ASCII ya di internet, ASCII table. Nah, jadi kalau kita terjemahkan B itu 66, U itu 85, D itu 68, I 73. Nah, jadi Budi ya, hash-nya dijumlahin aja nih semua gitu. Jadi Budi 292. Jadi kalau Budi, nah hash-nya adalah 292. Nah, ini adalah ininya. Nah, ini hash-nya ya. Jadi kalau di tengah jalan ada orang yang ganti Budi jadi ganti sama dia Rudi gitu ya. Rudi 292. Nah, kita tahu ini salah nih pasti. Tapi kita nggak tahu salahnya di mana. Kita tahu ini tuh kalau dijumlahkan nggak 292 Pak. Jadi ini salah. Salahnya di R-nya atau U-nya atau D-nya atau I-nya kita nggak tahu. Tapi kita bilang bahwa ini message-nya tempered Pak. Udah berubah Pak. Kita nggak bisa percaya lagi gitu ya. Jadi inilah yang kita sebut hash function bahwa pesannya ini bukan tidak bisa berubah. Kalau berubah dia terdeteksi. Itulah sebabnya nanti orang bilang blockchain itu immutable nggak bisa berubah. Bukan yang nggak bisa berubah. Kalau berubah terdeteksi aja lah gitu. Jadi ini satu ya, jadi ini hash function ini simpelnya seperti itu ya. Yang menarik lagi kalau hash function tadi adalah kalau satu arah menjumlahkan mudah, balikinnya nggak bisa. Jadi kalau saya bilang 292, awalnya ini huruf apa aja? Oh nggak bisa, karena banyak kemungkinan ya yang jumlahnya 292. Jadi ini one way function, menjumlahkan ke sini gampang, balikinnya lagi nggak bisa gitu kan ya. Jadi itu. Tapi ini adalah hash function yang jelek ya, karena ada collision. Jadi kalau Budi 292. Nah, kalau hidup juga 292. Alah, ini ya 29. Nah, ini berarti namanya collision. Jadi dua message yang ini. Tapi ini kan hash function-nya jelek lah ya. Ini hash function buatan Pak Budi yang rada ngaco. Tapi ini untuk menunjukkan konsep ya, bahwa hash function adalah seperti itu ya. Mudah-mudahan jelas ya. Nanti bisa kita bahas. Oke. Nah, ternyata hash function itu ada macam-macam fungsinya. Ada MD5, ada SHA. Jadi ceritanya gini. Misalnya tadi nih ya, kita buat sepakat. Anik 2123 kirim ke Budi 789 ini 15.000 lah ya, nggak jadi 5.000 ya. 15.000 misalnya kita punya pesan seperti ini. Supaya pesan ini terjamin, nah kita hashkan. Nah, hashkannya katakanlah dengan MD5. Ini ada algoritma yang namanya MD5. Ya anggap aja seperti tadi ya, nyumlahin tapi nyumlahin lebih kompleks ya. Sehingga ini kalau kita hashkan pakai MD5 hasilnya kayak gini nih. Ini huruf heksadesimal ya. 34, D5, 85, 3C, 02, 3. Wah, pokoknya gitulah panjang angkanya gitu ya. Jadi gitu. Nanti kalau kita ubah satu aja di sini, wah ini hashnya akan berubah secara drastis ya. Selain MD5 juga ada algoritma lain SH256 dan seterusnya. Tapi kita anggap MD5 aja ya paling gampang. Jadi ini hashnya ini. Oke ya, teorinya itu. Nah, sekarang kita lari ke blockchain. Jadi misalnya tadi kita ingin mencatatkan Ani kirim uang ke Budi 789 15.000. Ya ini kan ya. Kita buat kesepakatan aja nih. Catatan kita adalah kita akan mencatatkan transaksi-transaksi dalam 10 menit terakhir. Dalam 10 menit ada transaksi, oh ini kebetulan hanya ada satu. Ya sudah, kita catatkan transaksinya ada satu ini, maka transaksi ini kita hashkan. Ya tadi dengan MD5 tadi ya. Oh jadinya hasilnya ini. Jadi kalau kita punya form kayak gini ya, borang ya, kita catatkan, ini transaksinya ini, hash-nya ini. Nah ini blok nomor 1 ya. Seperti itu. Oke ya, cuma dihashkan aja. Oh udah oke Pak, gampang lah.
Nanti kalau yang bingung bisa ngeliat rekaman videonya lagi dimundurin lagi ya. Ini dihashkan gini. Oke, nah sekarang lebih menariknya lagi. Oke, hash yang ini ya yang di bawah ini kita bawa ke blok berikutnya, blok nomor 2 ya, blok nomor 2. Jadi blok nomor 2, nah ini. Ya ini dari previous hash ya, yang ini tuh dari blok tadi ya. Dari blok nomor 1 ya, kalau kita lihat 34D ini kan ya. 34D 5 segala macam itu ya. Kan ya 345D itu ya. Dan seterusnya. Di dalam 10 menit ini yang berikutnya nih, kemudian ada transaksi lagi nih kebetulan. Ada 3 transaksi. Kebetulan si Budi minta lagi, Ani tolong transfer lagi. Oke, saya transfer lagi. Ya ada 1 transaksi, 2 transaksi, 3 transaksi 10 menit ini. Nah sekarang mari lagi kita hashkan lagi catatannya. Tapi sekarang ada lagi nih catatannya dihashkannya tidak dengan dia aja, tapi dengan previous hash. Jadi ini yang kita hashkan ini nih semuanya ini kita hashkan menjadi ini gitu ya. Nah, ya ini blok nomor 2. Blok nomor 3 ini diteruskan ke next block-nya lagi ya, kayak gini ya. Jadi next blocks. Nanti ada transaksi dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ya, bentuknya kayak gini tuh. Ini blok nomor 1 ya. Kayak gini tadi hash-nya, ini blok nomor 2 kayak gini, ini blok nomor 3, nanti dan seterusnya ya, nanti ada blok nomor 4 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ini adalah blok ya. Nah, ini adalah chain-nya gitu ya. Jadi ini blockchain gitu ya. Jadi itulah blockchain. Jadi sebetulnya blockchain ini umumnya adalah seperti itu. Sudah selesai blockchain itu teknologinya. Kok keren amat ya, teknologinya sederhana gitu kan ya. Oh, gitu untuk mencatatkan. Tapi si Satoshi ini dia bilang, sebentar, ini nggak seru nih. Kalau mau seru lagi, kita ada mainan tambahannya lagi. Tambahannya apa nih? Kita tambahkan nih keseruannya. Ada namanya nonce ya. Nonce itu apa sih? Kita tambahkan. Nonce adalah sebuah bilangan random yang kita ambil dari langit lah ya. Nah, jadi kalau kita balik lagi ya. Tadi kan blok nomor 2 ya, kita balik blok nomor 2, kita tambahkan nonce-nya. Tadi ini adalah previous hash ya, yang dari hash nomor 1. Terus kita ada transaksi, ini ada 3 transaksi ya. Nah, sekarang kita tambahkan satu lagi nonce di bawah ini. Oke. Nah, sekarang ini kita hashkan semua nih. Jadi ini dengan nonce-nya dihashkan menjadi ini gitu ya. Di bawah ini. Tapi si Satoshi bilang, ginilah kita buat lomba. Lombanya apa? Cari nonce. Nah, cari nonce ya, ini yang ininya tuh ya. Sehingga cari nonce-nya, orang-orang suruh berebut, cari nonce-nya, mau angkanya berapa aja terserah. Sehingga ininya itu angkanya yang ini paling kecil. Nah, katanya paling kecil. Kalau paling kecil itu ditandai dengan apa? Nolnya banyak nih. Kalau nolnya banyak nih kecil kan ya. Jadi kalau angka misalnya ada 0,007 gitu ya, ini nolnya 3 ya, 7 ya. Sama 0700 kan banyak kan 007 ya. Besaran 700 ya, 700 nol di depannya cuma 1, 007 ya 7 ini 700. Berarti semakin banyak nol di depannya itu semakin kecil angkanya. Nah, jadi kita banyak-banyakan nol gitu ya. Jadi kita sebetulnya berlomba-lomba mencari nonce ini sehingga hash-nya yang paling kecil. Jadi kita lomba 10 menit terakhir. Nah, biasanya kalau di kelas saya minta mahasiswa itu berlomba-lomba. Ayo kita cobakan ya, ini tadi previous hash, ini transaksi, ini kita cari nonce-nya. Nah, misalnya nih kita pakai online aja ya, kita masukin. Oh, ini nonce-nya D1CA, ini masih kecil. Cari angka lagi, ya 10 menit dirubah, pemenangnya dapat saldo OVO atau GoPay. Wah, lomba 10 menit ternyata, Pak, saya nolnya ada 2, Pak. Oke, tiba-tiba, Pak, saya nolnya ada 3, Pak. Oke, 01. Jadi, nah, yang berebut-rebut mencari nonce sehingga makin kecil, itu yang kita sebut namanya mining-nya gitu ya. Jadi mining itu adalah proses mencari nonce sehingga dia kecil. Jadi cuma itu aja. Kalau misalnya orang mining, rebutan apa itu adalah mencari ini. Ini adalah salah satu cara blockchain mencatatkan datanya. Ini salah satu saja. Itu caranya seperti itu. Ada cara yang lain? Ada. Jadi ini cara yang paling konvensional dilakukan seperti itu. Sehingga ini banyak orang yang marah-marah. Nanti kita lihat ya kenapa. Nah, ini contoh blockchain kayak gini. Nah, yang kita sebut mining tadi adalah yang kita sebut rame-rame mencari itu adalah proof of work ya. Jadi saya mencari kerja keras, saya bekerja keras sehingga saya menemukan nonce yang angkanya kecil. Hasil kerja keras saya sebagai pemenang, saya miner dan kemudian saya mendapatkan biaya atau ongkos asal hasil kerja keras saya tadi.
Makanya miner-miner itu dapat duit juga. Makanya orang berlomba-lomba menjadi miner. Tapi bayangan, tadi ya, selama 10 menit ada ribuan, bahkan jutaan komputer di seluruh dunia mencari ini, ya nons, untuk mencari yang kecil-kecilan nonsnya gitu ya. Nah, itulah sebabnya banyak orang yang marah-marah karena ini tidak ramah lingkungan, tidak ramah energi. Artinya gini, jutaan komputer cuma kerjaannya nyari nons ini aja, ngabisin listrik kata orang-orang. Oh, itulah yang disebut bahwa blockchain itu tidak ramah lingkungan, tidak green energy. Ya ini blockchain yang dulu ya gitu ya. Blockchain yang dulu, yang sekarang nggak gitu lagi. Jadi ada banyak macam-macam caranya. Ya kalau kita masih anut yang cara gitu, iya sih gitu. Tapi kan nggak gitu aja. Blockchain bisa macam-macam. Bisa juga kalau saya waktu itu membuat ini sistem electronic voting. Nggak usah dilombakan, ditunjuk aja. Sekarang KPU Jakarta, kedua KPU Bandung, ketiga KPU Surabaya, keempat KPU Palembang. Jadi urut aja giliran yang mencatatkannya ini gilirannya. Sehingga tidak perlu ada nyari-nyari tadi ya, berlomba-lomba. Sangat ini sekali, sangat cepat sekali. Nah, karena tadi transaksinya setiap 10 menit kali baru dihitung, maka dia transaction per second-nya rendah. Itu ya sebabnya itu ya. Makanya blockchain tadi energinya besar, TPS-nya rendah, maka dia dianggap tidak cocok untuk sistem-sistem yang memiliki high transaction per second. Itu dulu, sekarang tidak lagi ya. Sehingga sekarang ada macam-macam ya, ada tadi ya mining alternatif, ini konsensusnya ini ada macam-macam, ada proof of story, proof of stake dan lain sebagainya. Nanti ada yang lain lagi gitu ya. Yang mana teknologinya akan banyak. Nah, itulah sebabnya ini ya. Nah, opportunities-nya nanti kita ke Mas Gilang. Cuma saya mau cerita satu ya. Jadi ada dua hal yang saya cerita sebelum saya tutup. Yang pertama, tidak semua bisnis proses blockchainable, harus dicek dulu. Dan kalau blockchainable terus harus implementasinya gimana? Banyak sekali ide-idenya gitu ya. Ini aja yang ini kan oleh mahasiswa saya aja kayak gini nih. Misalnya kawal pemilu versi blockchain gitu. Jadi nanti pemilu ya 2024 kita pasti blockchain, pasti pakai blockchain. Kalau enggak saya buat sendiri lah gitu. Jadi setiap TPS itu kita blockchain-kan, datanya kita blockchain-kan sehingga orang bisa tahu TPS 7 Kabupaten Bandung gitu ya. Itu angkanya berapa? Ada di blockchain. Bisa lihat orang. Dan orang akan tenang juga karena ini yang masukin data tuh ada 352 orang gitu ya dimasukin ke situ ya. Dan itu tadi immutable. Kalau ada yang ubah ketahuan, bukan yang nggak bisa ya, ketahuan. Jadi ketahuan. Nah itu ya. Wah, ada macam-macam, ada pemantauan penggunaan dana bos. Ini SMA beli ballpoint 300.000 ballpoint, ketahuan ini ngaco nih, ballpoint 300.000 untuk apa mas? Atau pertanahan yang ini rame nih, pertanahan orang-orang kan, makanya ini akan ada dugaan saya, akan ada perubahan drastis tuh ya di pertanahan karena ini memungkinkan mencatatkan tanah. Jadi kalau orang mau ribut soal tanah, lihat aja tuh di ledgernya gitu. Insurance claim dan seterusnya. Ini ada coffee tracking, halal food tracking, photo sharing, banyak. Nanti kita ke Mas Gilang aja. Gitu Mbak Nurul, saya stop dulu aja ya. Sekarang kita mendingan dengerin Mas Gilang aja. Baik, terima kasih banyak Pak Budi atas paparannya yang sangat menarik dan very insightful. Baik Pak Budi, nanti kita berdiskusi lebih jauh di sesi tanya jawab ya. Rekan-rekan sekalian, silakan jika memiliki pertanyaan untuk melayangkan pertanyaan Anda pada kolom chat. Ya, rekan-rekan sekalian, setelah kita mendengar paparan tadi dari Pak Budi mengenai pengertian blockchain sampai bagaimana sih cara kerja blockchain itu sendiri, selanjutnya narasumber kita yang kedua, Pak Gilang Bagaskara akan membawakan topik yang tidak kalah menarik, yaitu mengenai blockchain use cases di Indonesia. Tanpa menunggu lebih lama, untuk Pak Gilang, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, ya terima kasih Mbak Nurul. Terima kasih Pak Budi. Tadi paparannya sangat menarik sekali. Ini sangat menggugah buat, menurut saya sih ini bisa mudah dimengerti gitu ya tadi paparan dari Pak Budi gitu. Dan aku rasa sih kita walaupun Sabtu-Sabtu begini kita juga dengerin materi begini juga, saya juga melek gitu ya dengan materi yang tadi sangat menarik itu. Ini aku sekarang mau coba melengkapi aja sih sebetulnya ya dengan materi yang tadi udah dibawain sama Pak Budi itu udah cukup lengkap, dan mungkin aku bisa share sendiri aja ya pakai di screen aku ya Mbak Nurul. Nanti Baik. Biar aku yang share aja. Baik. Oke. Nah, udah kelihatan screen-nya ya. Sip. Oke, kita mulai ya. Jadi pertama-tama saya mau memperkenalkan diri lagi. Yang pertama, nama saya Gilang. Saya adalah CEO dari Blocksphere Teknoniaga Indonesia.
ini adalah sebuah perusahaan consulting and development yang tujuannya adalah membuat produk-produk blockchain itu bisa diadopsi oleh masyarakat, baik itu untuk yang di level public blockchain atau juga yang di enterprise blockchain, di industri dan juga di perusahaan-perusahaan. Kalau boleh tahu Mbak Nurul, di sini teman-teman yang ikut mayoritas mahasiswa ya? Iya, Pak, betul. Oke. Berarti memang ini ya, memang apa namanya, kebanyakan belum terjun ke industrinya ya. Cuma nanti aku bisa, mudah-mudahan sih aku bisa nunjukin kira-kira apa nih yang bisa dieksplor sama teman-teman juga dari pengalamanku di Blockchain Indonesia gitu. Lalu yang kedua, saya juga co-founder di komunitas yang namanya Indonesian Blockchain Network. Kita adalah komunitas yang sudah berjalan dari tahun 2017 untuk orang-orang yang antusias terhadap teknologi blockchain dan juga memiliki apakah penasaran lah ya, dan juga atau mungkin punya proyek-proyek blockchain yang ingin di-sharing di sana gitu. Selain itu juga saya juga terkadang bantu-bantu di asosiasi blockchain kalau lagi disuruh-suruh sama teman-teman di sana. Jadi jangan bosan-bosan. Lalu aku juga mau cerita sedikit. Dulu aku juga S1-nya di ilmu komputer di Universitas Indonesia, ngambil S2-nya juga di Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia. Dan di tahun 2021, jangan salah, sertifikasi blockchain itu juga udah ada, dan salah satu yang menyediakan itu dari Easy Council, saya udah ngambil sebagai Certified Blockchain Professional. Email saya di Geliat Blocksphere dan juga Telegramnya silakan dihubungi kalau misalnya mau diajak ngobrol lah ya soal teknologi blockchain. Oke, mungkin kalau misalnya kita mau ngomongin ya blockchain di Indonesia itu sebetulnya kita konteksnya tuh seperti apa? Apakah blockchain ini merupakan hanya hype semata aja, atau mungkin dia bisa kita kembangkan menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu ya untuk diimplementasikan ke dalam kegiatan sehari-hari kita. Saya nggak tahu ini masih yang terupdate atau enggak dari asosiasi, tapi mungkin pastinya udah ada yang lebih baru lagi ya, karena ini udah lumayan lama juga. Cuman aku bisa sampaikan gitu bahwa di Indonesia pun ketertarikan dan juga presensi dari banyaknya company yang juga mengimplementasi blockchain gitu, dan di Indonesia ini ada banyak sekali, baik itu yang berasal dari pemerintahan, government institution, asosiasi, organisasi, kemudian ada juga crypto exchange, kemudian ada perusahaan consulting and development, lalu ada active protocol ya, jadi produk blockchain yang sering dipakai gitu ya di produk-produk di Indonesia dan juga di luar negeri. Lalu project-project blockchain yang datang dari Indonesia sendiri juga banyak, dan media-media yang meliput tentang blockchain, memberikan informasi dan berita tentang blockchain, dan ekosistem dan komunitas di Indonesia juga banyak sekali. Nah, ini tentunya karena ini adalah yang kurang terupdate, jadi pasti sekarang ini sudah semakin lengkap lagi, semakin banyak lagi proyek-proyek blockchain yang ada di Indonesia. Dan aku ingat kalau nggak salah temanku si Isbel itu lagi mengkompilasi untuk proyek-proyek Indonesia yang sedang dikembangkan oleh baik itu dari komunitas atau dari manapun itu. Nanti mungkin kita kalau ada kesempatan kita akan coba highlight ya beberapa proyek-proyek yang sangat menarik gitu di Indonesia. Namun sebelum kita masuk ke proyek blockchain, kita pasti nggak bisa ngomongin teknologi blockchain tanpa kita ngomongin yang namanya cryptocurrency. Aku tahu pasti teman-teman di sini mungkin mikir, ya saya pengen tahu tentang blockchain, kenapa saya mesti belajar tentang cryptocurrency? Memang cryptocurrency ini adalah salah satu use case dari blockchain atau salah satu bisnis model dari blockchain gitu, yang mana use case atau bisnis model ini ketika kemudian dia diimplementasikan di blockchain, ini menjadi implementasi yang bisa dibilang sangat natural lah gitu. Naturally kita kalau bicara soal blockchain dan bicara soal transfer dan juga store of value, biasanya value yang dibicarakan di situ adalah ya monetary value gitu. Ketika kita bicaranya monetary value, ketika dibuat menjadi digital, yang dimaksud dengan digital currency atau digital asset itu harus diamankan dengan kriptografi. Akhirnya semua jadi saling terhubung, dan bagaimana caranya kita bisa membangun use case di atasnya. Barulah kemudian di situ kita melihat cryptocurrency ini menjadi salah satu use case atau topik yang harus kita pelajari juga gitu ya di dunia blockchain. Nah, cryptocurrency sendiri itu tadi kalau Pak Budi sempat menyampaikan ada yang namanya Bitcoin, ada yang namanya Ethereum, ada yang namanya yang lain-lain juga. Kebanyakan memang merupakan implementasi dari
store of value yang ada di atas blockchain. Namun ada banyak cryptocurrency juga yang memberikan lebih dari itu gitu. Jadi nggak cuma sebatas store of value aja. Ada yang memiliki utility. Seperti contohnya kita menyimpan cryptocurrency untuk kemudian bisa dipakai sebagai pembayaran smart contract, pemanggilan function. Kita bisa membangun smart contract di atas satu buah teknologi blockchain namanya Ethereum. Kita bayar setiap transaksi pemanggilan smart contract-nya menggunakan cryptocurrency yang namanya Ether. Ada banyak sekali use case seperti itu. Nah, kalau kita sendiri di Indonesia seperti apa ketika kita bicara cryptocurrency ini? Pandangan kita tuh seperti apa sebagai negara? Jadi perlu kita ketahui juga, saya bukan ngomong sesuatu yang merupakan saran finansial dari saya, atau mungkin saya tidak bisa menyampaikan bahwa ini adalah hal yang perlu diinvestasikan atau seperti apa. Semuanya harus diriset sendiri-sendiri. Namun di Indonesia, termasuk juga di dalamnya ada effort dari Asosiasi Blockchain Indonesia juga untuk membuat satu buah keputusan pandangan lah ya, sudut pandang dari negara ini gitu, bahwa cryptocurrency itu sekarang sudah di-treat atau sudah disepakati sebagai sebuah komoditas, dan regulasinya itu ada di bawah Kemendak dan juga Bapepti. Jadi ini kalau misalnya kedengeran nih, ini 5 menit terakhir nih Pak Gilang, Mas Gilang ngomongin sesuatu yang ilegal nih. Enggak, ini enggak ilegal gitu. Ini adalah sesuatu yang sekarang sudah diatur di dalam regulasi Kemendak dan juga Bapepti. Dan stakeholder di belakangnya ada banyak sekali, ada Bank Indonesia, OJK, Kemenkominfo, Bekraf, dan lain-lain. Semuanya udah tertuang di peraturan Bank Indonesia. Sehingga ketika kita bicara cryptocurrency, semuanya yang dibilang sebagai komoditas, maka regulasinya juga akan mengatur yang bersifat komoditas yang bisa diperdagangkan. Nah, diperdagangkannya seperti apa? Muncullah regulasi-regulasi turunan. Pertama, regulasi tentang implementasi pertukaran aset kripto, terus kemudian regulasi tentang perdagangan penyelenggaraan crypto exchange-nya itu sendiri ya, tempat untuk melakukan perdagangannya. Lalu peraturan tentang daftar kripto aset yang bisa diperdagangkan di dalam crypto exchange tersebut, dan yang terakhir yang baru-baru ini guideline untuk di futures, untuk di kripto aset tadi. Dan dari peraturan-peraturan ini kemudian banyak sekali cryptocurrency exchange yang kemudian muncul di Indonesia, dan ini sudah dari tahun 2013 kalau nggak salah yang pertama kalinya Indodax itu muncul. Dulu namanya masih bitcoin.co.id, tapi sekarang sudah ada 25. Kalau nggak salah license-nya ini udah ditutup ya, udah nggak bisa daftar lagi ya. Jadi Pak Budi ini mungkin kalau mau bikin startup udah nggak bisa Pak. yang ini Pak. Mungkin udah punya lagi, jangan-jangan nih. Saya nggak tahu aja nih. Ini setengahnya punya Pak Budi semua. Nah, jadi untuk crypto exchange memang sudah banyak sekali yang muncul di Indonesia, dan memang kurang lebih akan sama ya value proposition mereka, orang bisa melakukan perdagangan cryptocurrency di Indonesia. Dan ini pun juga disambut baik gitu dengan kenaikan dari adopsi penggunaan kripto di Indonesia. Ada lebih dari 4 kali lipat jumlah crypto investor dari sejak tahun 2020 aja. Jadi begitu pandemik, orang bingung di rumah mau ngapain, akhirnya mereka main-main belajar investasi, keuangan, salah satunya adalah ya di bidang cryptocurrency ini gitu. Nah, transaksinya pun juga meningkat, semakin meningkat di tahun 2022 ini pun juga peningkatannya cukup drastis ya, dari 2020 ke 2021. Ini 2022, saya datanya belum data akhir tahun, ini masih data awal tahun gitu. Dan pemerintah pun juga melihat di Indonesia, apakah kemudian kita bisa membuat orang-orang yang menginvestasi kripto ini tidak hanya dia memiliki tempat yang legal untuk melakukan aktivitasnya, tapi juga bagaimana ini bisa diamankan dengan adanya timbal balik kepada pemerintah. Akhirnya ada sesuatu keniscayaan nih di dalam dunia ini. Yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah pajak. Akhirnya kripto dipajakin. Jadi ada pajak untuk kripto di sini ya, dari UU harmonisasi peraturan perpajakan. Kita melihat ada PPh dan juga PPN untuk setiap kali orang melakukan perdagangan kripto. Nah, itu bisa dibilang titik pertama orang-orang Indonesia yang melihat teknologi blockchain, dan mereka bisa
bisa berinteraksi dengan teknologi blockchain itu, ya yang pertama kalinya mereka lihat adalah blockchain untuk use case-nya cryptocurrency atau crypto aset ini. Mereka bisa melakukan perdagangan, mereka bisa kirim-kirim uang ke luar negeri, mereka bisa terima pembayaran dari luar negeri, dan lain-lain. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kripto merupakan salah satu use case blockchain di Indonesia yang masih paling populer sampai saat ini. Mungkin di dunia ini juga sama ya. Nah, kemudian beberapa tahun belakangan ini, mungkin 2021 ya, lebih tepatnya 2021-2022, kita melihat di dunia ya, nggak cuma di Indonesia, NFT, Metaverse, Web3 itu menjadi istilah-istilah yang kemudian menjadi sangat-sangat populer. NFT sendiri itu satu topik yang bisa kita bungkus menjadi satu webinar sendiri. Metaverse bisa kita bungkus jadi webinar sendiri, dan Web3 juga bisa kita bungkus jadi webinar sendiri gitu. Namun saya coba kasih gambaran umumnya dulu ya. Kalau kita bicara blockchain public, pastinya public blockchain ini punya banyak use case yang sifatnya itu akan digunakan oleh orang secara masif gitu ya, dari seluruh dunia. Dan termasuk di dalamnya NFT, Metaverse, dan turunannya, baik itu GameFi atau mungkin itu decentralized finance, itu akan menjadi game changer dan juga disrupsi untuk kemudian orang-orang bisa saling berinteraksi dan bertukar value, tidak hanya kepada orang-orang yang ada di dalam local community mereka, tapi juga secara global. Nah, di Indonesia sendiri adopsinya seperti apa? Saking banyaknya hype dari luar sana yang bilang yang membuat project NFT, yang kemudian membuat project Metaverse dan lain-lain, di Indonesia pun juga nggak mau kalah ketinggalan. Nah, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang malahan jadi kerasa kayak ikutan FOMO aja gitu, fear of missing out. Mereka mau coba bikin dulu. Saya sering banget dapat tawaran untuk satu buah perusahaan yang kemudian mereka bilang, saya mau punya Metaverse untuk saya bisa jualan sepatu saya di sana. Kan buat apa gitu, ujung-ujungnya bukan sepatunya Bapak yang dijual di sana, tapi gambar sepatunya aja. Lain halnya kalau misalnya Bapak di situ menghubungkan online shop Bapak masuk ke dalam Metaverse itu, kemudian online shopnya bisa dipakai untuk nanti beli sepatu, sepatunya dikirim ke rumah gitu. Oh ya, itu seperti itu aja. Nah, muncul pertanyaan berikutnya lagi. Apakah kemudian itu menjadi channel yang tepat gitu untuk jualan di Metaverse? Apa keuntungannya orang membeli barang tersebut di Metaverse daripada dia langsung beli aja di Shopee gitu atau di Tokopedia gitu? Iya, benar juga. Akhirnya jadi banyak masih ada yang keraguan juga untuk mencari use case yang tepat ketika orang memutuskan untuk membangun Metaverse. Di sini ada beberapa Metaverse yang sudah terkenal ya, ada Decentraland, di situ ada beberapa use case yang dibuat. Namun saya nggak bisa memungkiri juga sekarang ini pun juga dia sudah turun hype-nya dan juga sudah kurang menarik gitu untuk dilihat menjadi kayak terobosan masa depan atau gimana. Karena mungkin kan kita harus menjadi realistis juga, ketika hype-nya sudah turun, orang-orang yang pakai produknya pun juga tidak ada lagi. Jadi mereka pun juga meninggalkan banyak Metaverse ini. Tadinya juga kalau nggak salah sampai 30.000 orang per hari gitu atau per bulan gitu ya, turun sampai 90% untuk akses ke dalam Metaverse itu di banyak Metaverse di luar sana. Nah, memang tetap aja Metaverse ini pasti nantinya akan ada hubungannya dengan blockchain, tapi pakai apa? Lewat mana hubungan ke blockchain-nya? Apa yang kemudian Metaverse menjadi sesuatu yang bisa dihubungkan ke blockchain? Yang paling umum adalah Metaverse itu kemudian dia nanti akan ada yang namanya NFT yang bisa digunakan di dalam Metaverse tersebut. Oke, berarti kita masuk ke dalam NFT-nya nih. Nah, NFT sendiri itu apa? NFT itu sebetulnya adalah representasi dari ownership sebuah aset digital, dan biasanya, saya nggak bilang selalu ya, tapi biasanya dia itu adalah karya seni. Mau itu karya seninya berupa video, gambar, audio, bahkan foto selfie yang tadi Pak Budi saya tunggu ya Pak ya, foto selfie-nya Pak. Jadi nanti kalau misalnya orang mau jualan, terus kemudian dia jual di OpenSea Marketplace atau mungkin namanya marketplace yang lain-lain, itu kemudian ownership terhadap digital aset tersebut dicatatkan di blockchain. Nah, itu yang disebut dengan NFT. Sekarang kalau misalnya kita mau melihat turunan dari NFT, kita bicara, oh iya digital asset ya, berarti digital things, which is apapun yang bisa kita digitalisasi,
mau itu pencatatan kepemilikan rumah, mau itu pencatatan kepemilikan kendaraan, mau itu pencatatan identitas diri, semua ketika kita bisa buat menjadi ownership yang disimpan di dalam blockchain, maka kita bisa buat use case di atasnya. Nah, itu yang menjadi konsep yang menurut saya sih cukup game changer ya di dunia blockchain ini. Kan kalau misalnya kita punya satu buah gambarnya ini mau saya kasih gitu ya ke Pak Budi. Gambar selfie ini, kemudian kalau saya kasih ke Pak Budi ada banyak cara. Mau lewat flash disk, mau lewat Google Drive, mau saya kirim via WA, mau saya kirim via Telegram, mau saya screenshot di Zoom, terus kemudian saya print misalnya gitu. Terus banyak sekali caranya. Namun tidak ada yang menjamin bahwa barang tersebut sudah berpindah ke pemilikannya, sudah berpindah dari yang tadi saya pegang menjadi Pak Budi pegang, atau saya tidak lagi memiliki akses terhadap barang tersebut, tidak ada jaminan tersebut. Nah, itu yang kemudian bisa bisa dijawab gitu dengan blockchain, dan salah satunya adalah NFT inilah yang nanti kemudian menjadi representasi tersebut gitu. Nah, di Indonesia ini ada banyak sekali proyek-proyek NFT yang kemudian menjadi proyek yang sangat sukses. Saya bisa bilang bahwa sangat sukses ini karena ada data finansial mereka yang betul-betul bombastis ya di sini ya. Nanti kita coba lihat. Nah, mungkin kalau kita ngomong NFT, dia ada NFT marketplace, ada yang sifatnya curated, ada yang sifatnya open. Jadi kalau curated, orang mau daftar ke situ, dia harus ada registrasinya dulu, dia harus dikurasi dulu ya, maksudnya dipilih dulu yang benar-benar bagus dan bisa dijual. Lalu ada juga yang open, siapa aja boleh upload gitu ya NFT ke dalamnya. Bahkan tiba-tiba jadi ada fotonya Ibu Rektor gitu di salah satu marketplace NFT di luar sana. Nah, di Indonesia sendiri ada salah satu marketplace NFT namanya paras.id. Dia itu adalah salah satu project NFT marketplace yang waktu itu pernah dapat funding sampai kalau nggak salah sampai sekitar 5 juta US dollar ya. Saya agak lupa gitu fundingnya berapa, namun itu juga merupakan salah satu startup NFT marketplace yang cukup cukup besar gitu di platform blockchain yang namanya Near Protocol. Itu menjadi salah satu yang paling dipakai deh kalau misalnya sama mereka. Nah, sedikit juga membahas tentang salah satu project NFT yang cuma jualan fotonya itu auto generated, dan ada yang mungkin cuma tambah sulam aja ya. Ada yang nambahin matanya warna apa, ada yang pakai helm, kemudian mulutnya warna apa, bajunya pakai baju apa gitu, dan itu kemudian di-generate sebanyak kalau di sini namanya Karafuru, dia sampai 5.600 item gitu. Dan itu dijual di dalam satu buah OpenSea, di dalam satu buah marketplace yang namanya kalau di sini OpenSea. Kemudian setelah dijual, laku keras, mereka melakukan marketing dan lain sebagainya. Dan benar-benar yang namanya laku kerasnya itu tuh selaku itu gitu waktu itu ya. Ini kalau nggak salah saya ngambil ketika mereka lagi baru 1 bulan launching gitu. Saya lupa di bulan apa, Maret kalau nggak salah. Dan menariknya dengan project NFT begini aja, ini kan kedengarannya kan simple ya. Dia bikin gambar, terus kemudian di auto generate. Namanya auto generate kan kita tinggal buat satu codingan, kita lemparin gambarnya, lalu kemudian mereka akan membuat 5.600 pieces gitu. Kita nanti akan buat atribut-atribut, oh ya ini lebih unik daripada yang lain. Oh ini mungkin lebih common gitu ya atribut-atributnya. Ternyata dari 14 hari aja mereka bisa mendapatkan volume transaksi sebesar 1,22 triliun rupiah. 1,2 triliun rupiah 14 hari. Dan royalti yang mereka dapat adalah 10%. Bayangkan 10% dari 1,2 triliun itu adalah 122 miliar dari 14 hari jualan di OpenSea. Saya yakin sekarang udah lebih banyak lagi, namun itu adalah harga pada Ethereum di harga di saat itu gitu. Yang kita tahu sendiri harga Ethereum itu sendiri anjlok dari 42 juta menjadi hanya sekitar 20 juta kurang gitu. Jadi ya mereka nggak sebesar itulah untungnya lah, yang tadinya mereka pun dapat dari 14 hari itu sekitar 122 miliar, ya mereka sekarang cuma dapat sekitar 50 miliar lah. Cuma itu nggak cuma ya, mungkin itu juga tetap bombastis gitu waktu itu. Oke.
saya nggak mau terlalu banyak membahas keuangannya juga. Mungkin kalau di sini teman-teman yang sudah yang mahasiswa yang tahu ya, kita ada Web3 itu ada hubungannya sama gaming, ada hubungannya sama artwork. Teman-teman yang mungkin tertarik buat gaming, tertarik buat artwork atau apa, mungkin juga pernah terekspos gitu ya terhadap NFT ini. Pasti juga bilang juga, nggak semua NFT project itu tuh seperti itu. Ya, memang kenyataannya memang seperti itu. Tidak semua project NFT itu tuh bisa berhasil seperti ini. Ini adalah contoh ekstrim gitu. Namun yang mau saya highlight di sini adalah yang bikin ini adalah orang Indonesia gitu. Yang bikin ini adalah orang Indonesia. Jadi tidak ada kata terlambat gitu ya untuk kita mau coba bisa involve di dalam dunia Web3 atau blockchain gitu. Dan kita nggak kalah saing sama yang lain. Nah, kemudian kita mungkin tarik mundur sedikit ya, karena tadi kan aku masuknya itu selalu ngomongin soal Web3, soal NFT, kemudian soal crypto, finance. Tapi kalau kita mau coba masuk ke dunia industri di Indonesia, karena di sini kan teman-teman mayoritas mahasiswa ya, pastinya lebih cenderung ke bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa menyambut teknologi ini untuk ketika masuk ke dunia industri. Nah, banyak sekali dunia industri itu yang sudah mulai mengeksplorasi teknologi blockchain. Namun caranya gimana? Nah, nanti ini akan kita bahas. Oke, industri mana aja yang sudah ingin mengimplementasi blockchain atau sudah melakukan implementasi blockchain? Jadi ini diambil dari 140 riset blockchain yang diinisiasikan dari company-company dan juga dari research organization. Nah, apa aja yang mereka kemudian coba buat gitu. Kebetulan ini dari company yang cenderung lebih ke penyedia kelistrikan gitu ya, dari industri kelistrikan gitu. Contohnya ada penggunaan blockchain yang diriset untuk masuk di metering building security. Kemudian ada crypto token investment pastinya, decentralized energy trading, green certificate dan juga carbon trading, grid management, IoT, smart device automation, asset management, electric e-mobility dan juga general purpose lainnya. Nah, banyak sekali use case blockchain yang kemudian bisa dieksplor. Ini baru ngomongin dari satu jenis industri aja gitu. Nah, sekarang kita melihat blockchain sendiri pun juga banyak dipakai di industri-industri yang lainnya juga. Saya mau kasih contoh aja gitu. Kita misalnya ngomongin blockchain untuk industri let's say pelacakan tracing dari satu tempat ke tempat lain untuk barang yang kemudian masuk ke retail nantinya. Untuk industri kopi misalnya gitu, kita misalnya dari petani yang kemudian nantinya akan membawa kopinya ke gudang, terus kemudian nanti kita bisa melacak. Setelah kita beli kopi kita bisa tahu gitu bahwa ini memang adalah kopi yang dilacak berasal dari misalnya dari Lampung atau dari mana gitu. Nah, use case-nya sendiri pun juga karena ada kita ngomongnya mungkin atribut ya dari blockchain yang itu sangat mungkin gitu untuk dipakai. Memang use case yang naturally untuk datang itu adalah yang pertama adalah store of value, yang kedua adalah traceability. Dan traceability ini nantinya akan hubungannya itu adalah dengan bagaimana kita bisa menjamin satu buah barang atau satu buah value, satu komoditas atau apapun itu berasal dari tempat yang dia janjikan gitu. Karena itu semua bisa dicek di dalam jaringan blockchain-nya. Nah, selain itu ada banyak sekali use case lain. Identitas, kita bisa membuat satu buah identitas digital berbasis blockchain, di mana kita tidak perlu memberikan full informasi KTP kita. Karena kalau misalnya kita datang ke satu buah tempat yang dimintain KTP, di situ kan ada identitas kita ya yang lengkap ya. Kita ketahuan bahwa kita tinggalnya di mana, kita golongan darahnya apa gitu, kita sudah kawin atau belum, berapa kali gitu ya. Terus kemudian itu adalah informasi-informasi yang menurut saya tidak perlu untuk kita share gitu kepada mereka. Dan bagaimana kalau kita menggunakan blockchain aja gitu, daripada kita kasih itu, ya mendingan kita berikan satu buah tools yang bisa membuktikan bahwa saya adalah apa yang saya klaim di situ. Saya ngomongnya saya adalah mahasiswa ITB misalnya. Oh ya udah, Bapak nggak usah minta saya ngasihin sertifikat, Bapak tinggal lihat aja di blockchain gitu. Itu sudah ada sudah ada satu buah sudah ada institusi atau sudah ada instansi yang menjamin gitu bahwa memang si Gilang ini adalah anak ITB gitu. Ya, padahal saya bukan anak ITB. Yang berikutnya,
ada juga use case blockchain yang mungkin bisa dihubungkan dengan kepemilikan aset nyata, aset di dunia nyata. Ada project di Bali, di sana itu menghubungkan IoT. Di dalam IoT itu adalah untuk smart room, smart hotel, yang kemudian kepemilikan atas, sorry bukan hotel ya, apartemen. Yang mana kemudian kepemilikan atas apartemennya itu dengan menggunakan NFT. Dan NFT-nya ini terhubung dengan device yang mereka pegang, IoT device yang kemudian dikontrol lewat mobile apps. Nah, mobile app ini kemudian nanti terhubung dengan wallet NFT-nya, dan dari wallet NFT tersebut itu bisa mengakses ke dalam ruangannya, memberikan akses kepada orang lain, dan lain-lain sebagainya, dan bisa mengontrol segala device yang ada di dalamnya. Namun pastinya ini use case yang mungkin kita mau mulainya dari mana gitu. Apakah kita bisa langsung bikin blockchain project aja, ngitungnya gimana nih, terus kemudian apa yang perlu disiapin, kita sanggup nggak nih sebagai company untuk bikin bikin blockchain use case. Nah, kalau dari sudut pandang company, blockchain use case itu tuh ada beberapa metode ya, ada beberapa model gitu untuk kita kemudian bisa membuat satu use case blockchain dulu buat di dirinya sendiri. Yang pertama, kita bisa menjadi lighthouse. Lighthouse itu kan kalau kita ini ibaratkan dia menjadi penerang di lautan yang gelap gitu. Dan kita menjadi lighthouse-nya artinya adalah kita menjadi inisiator. Kita menjadi eksekutor pertama dari produk blockchain kita, use case blockchain kita. Dan yang namanya blockchain pastinya kita akan butuh orang-orang di dalam ekosistem bisnis kita itu untuk juga ikutan join di dalam network kita gitu. Kalau enggak, percuma juga kita punya jaringan blockchain tapi kita sendiri yang pakai. Nah, kita menjadi lighthouse ketika kita sudah menjadi mendirikan satu POC atau proof of concept versi pertama dari blockchain kita. Kita akan mengajak partner-partner bisnis, kita mengajak kompetitor-kompetitor bisnis gitu untuk kemudian memakai blockchain yang sudah kita buatkan POC-nya tadi itu atau proof of concept-nya itu. Mereka akan bisa melihat, oh iya, si Gilang nih punya perusahaan, misalnya si Gilang punya bank Gilang lah gitu misalnya namanya. Dia udah pakai blockchain gitu. Terus kemudian dia mau ada transaksi pencatatan transaksi antar bank dengan menggunakan blockchain. Oh ya udah kita bangun aja dengan POC-nya dia gitu, kita kembangkan. Akhirnya kita bisa scale up. Cost dari implementasi blockchain-nya itu bisa di-sharing gitu. Saya cuma menyediakan node berapa banyak, dari yang sana menyediakan node berapa banyak, dan lain-lain. Atau yang opsi kedua, kita bisa membuat jaringan blockchain dengan langsung diawali dengan adanya yang namanya konsorsium. Jadi companies, ada beberapa company di sini yang langsung membuat barengan nih untuk use case yang bisa dipakai langsung bersama-sama. Taruhlah misalnya use case medical record ini sampai sekarang ini saya masih belum lihat ini banyak sekali yang ngomongin soal use case medical record, tapi di Indonesia sendiri kayaknya masih belum sekencang itu gitu untuk adopsinya. Banyak sekali yang bilang rumah sakit kalau misalnya dia membangun satu buah konsorsium blockchain, orang kalau misalnya dia sakit, dia punya medical record, catatan medis di rumah sakit A, dia nggak perlu tes ulang ketika nyampe di rumah sakit B. Tinggal dia tunjukkan aja gitu bahwa dia sudah pernah punya catatan medis di dalam jaringan blockchain yang kebetulan dari rumah sakit A itu gitu. Dan kemudian dia ketika datang ke rumah sakit B, dia bisa langsung didiagnosis berdasarkan dengan medical record yang sebelumnya sudah pernah dia punya gitu ya. Karena kan biasanya kalau cek lab kan pasti akan mahal ya, berulang-ulang dia lakukan cek lab lagi. Nah, proses seperti ini mungkin agak sedikit lambat. Kenapa? Karena banyak challenge yang datangnya justru bukan dari urusan teknis, tapi lebih datang dari urusan bisnis gitu. Yang pertama, apakah kemudian ada konflik of interest? Yang kedua, apakah kemudian datanya ini menjamin transparansi data ini juga bisa dilindungi dengan privacy terhadap mungkin agak sedikit kontradiktif ya blockchain, tapi kenapa kita masih ngomongin privacy juga? Ya, maksudnya itu lebih kepada private transaction gitu. Ada transaksi yang dicatatkan di blockchain, tapi tetap itu private terhadap siapa yang melakukan transaksinya. Dan hal-hal seperti itulah yang kemudian masih perlu dijawab ketika kita mau membangun konsorsium. Nah, oke. Yang ketiga adalah, ini yang terakhir, blockchain inisiatif yang kemudian dijadikan satu buah venture. Venture ini artinya adalah satu company sendiri, dia berdiri sendiri. Kita tidak bicara satu buah perusahaan yang dia punya bisnis sendiri, kemudian dia membangun teknologi blockchain, tapi kita bicaranya adalah satu buah company baru yang dibangun khusus untuk menjadi penyedia dari blockchain konsorsium ini atau mungkin blockchain network yang di level industri ini. Jadi dia misalnya
taruhlah misalnya ada satu ya, balik lagi dengan use case rumah sakit. Daripada si rumah sakitnya itu yang membuat membuat jaringan blockchain, mereka jadi punya core bisnis rumah sakitnya, jadi apa ya? Jadi nggak fokus gitu. Oh, saya kan harusnya kan core bisnis saya adalah bikin rumah sakit ini gitu. Tapi udahlah untuk yang blockchain ini saya mungkin investasikan aja gitu dengan satu buah startup yang bisa membuat teknologi blockchain di dalamnya. Nah, bisnis modelnya seperti apa di dalamnya? Itu bisa ada modelnya blockchain as a service, platform as a service, infrastructure as a service. Blockchain-nya sendiri itu dipakai kalau misalnya ada transaksi aja, si rumah sakitnya bayar ke si use case-nya, si startup-startupnya ini gitu. Nah itu ada sih di beberapa perusahaan di luar ya. Kalau di Indonesia itu ada teman-teman namanya Mas Dani Baskara dari Vexanium, dia juga cukup aktif gitu ya untuk mencari gitu perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mau pakai platform blockchain-nya mereka gitu. Namanya Vexanium. Nah, saya bukan mau mengendorse, tapi ya karena beliau adalah teman baik saya juga gitu, saya lihat memang banyak gitu ya industri di Indonesia yang perlu jasa yang mereka tawarkan itu. Nah, kalau di luar juga ada banyak tadi balik lagi banyak sekali yang berhubungan dengan tracking, traceability, transparansi, kemudian melihat sourcing dari satu buah komoditas dan lain sebagainya itu seperti apa. Itu karena kita bisa mereduce counterfeit, transparansi, proses tracking, terus kemudian comply dengan regulasi, reporting, ownership, licensing, dan juga buat kalau terjadinya kesalahan produk itu kita bisa merecall dengan lebih mudah gitu. Nah, sebelum saya tutup, di sini saya ada satu topik bahasan yang mungkin saya coba diskusikan ya dalam waktu 2 menit terakhir ini. Ini ada inisiasi yang sangat menarik, baru banget ini, fresh from the oven. Mungkin Pak Budi juga, jangan-jangan Pak Budi yang bikin ya ini ya. Ini di sini Bank Indonesia sudah memberikan sudah menunjukkan bahwa mereka serius untuk membuat yang namanya digital rupiah. Nah, tahun ini minggu lalu ya, tanggal 30 November itu dirilis white paper-nya, lalu di hari Seninnya Pak Peri, Gubernur BI, itu membuat talk show untuk membahas secara detail tentang apa yang diinisiasikan oleh Bank Indonesia untuk rupiah digital. Jadi yang pertama yang jelas seperti ini, mereka belum menjelaskan bahwa mereka akan pakai blockchain atau distributed ledger, tapi sedang mengeksplorasi blockchain atau distributed ledger itu. Tapi kalau saya bilang sih ya ujung-ujungnya pasti akan pakai blockchain atau distributed ledger juga. Karena mereka sedang melakukan kajian keluar. Jadi ada dua kiblat yang sedang dikaji sekarang. Yang pertama adalah yang di Eropa, yang kedua adalah yang di Hong Kong. Nah, kalau saya baca white paper-nya, dua-duanya blockchain gitu. Dua-duanya pakai blockchain, tapi cuma agak beda aja gitu. Yang satu blockchain-nya apa, yang satu blockchain-nya apa gitu. Cuman sekarang kalau misalnya kita lihat nih, bagaimana caranya rupiah digital itu bisa diimplementasikan di atas blockchain. Yang pertama, pastinya karena kita pakai blockchain, kita perlu jaringan. Kenapa? Jaringan ini adalah yang nantinya akan mengamankan implementasi tokenisasi dari rupiah yang sifatnya untuk retail dan juga sifatnya untuk wholesale atau grosir, yang kemudian nanti akan dihubungkan ke external parties atau external network. Contohnya misalnya tadi rupiah digital ini nanti akan dihubungkan ke mata uang lain yang nantinya akan ada exchange di sana, kemudian nanti akan ada pengiriman rupiah yang nanti bisa dikonversikan menjadi mata uang digital lain di negara lain itu gitu. Dan itu yang nantinya akan memerlukan interkoneksi tidak hanya dari implementasi rupiah di Indonesia aja, tapi juga dengan mereka. Nah, itu merupakan salah satu use case yang memerlukan trustless ecosystem yang mana bisa dibawa oleh blockchain gitu, bisa ditawarkan oleh blockchain. Saya nggak tahu nanti akan implementasinya menggunakan blockchain apa, tapi yang jelas itu adalah salah satu kelebihan dari kalau kita menggunakan blockchain di sana. Nah, untuk retail sendiri, seingat saya dari Pak Peri itu menyampaikan retailer atau bank atau nanti ada toko-toko atau apapun itu tetap akan bisa menggunakan sistem mereka sendiri-sendiri yang sudah dibangun gitu ya. Jadi mereka sekarang udah ada yang pakai kartu, ada yang masih pakai akun bank atau apa gitu. Itu masih akan seperti itu. Nah, mungkin lebih detailnya aku mau cerita sedikit bahwa rupiah sekarang ini kan ada 3 ya. Yang pertama adalah rupiah yang uang fisik, baik itu kertas atau koin. Lalu yang kedua adalah rupiah yang sifatnya itu adalah bank account yang tersimpan di dalam akun bank masing-masing. Dan yang ketiga adalah
digital rupiah, yang mana digital rupiah ini nantinya akan lebih banyak digunakan di dalam area yang disebut oleh Bank Indonesia sebagai blind spot area. Jadi untuk yang internal, untuk yang transaksi sehari-hari dan lain-lain itu masih tetap bisa menggunakan rupiah yang seperti biasanya. Tapi kalau untuk yang di bagian-bagian yang sifatnya eksperimental, blind spot ini semuanya akan disupport oleh yang namanya digital rupiah. Kenapa seperti itu? Karena nantinya digital rupiah ini akan bisa digunakan secara secara interchangeable ya, maksudnya bisa dipertukarkan atau bisa digunakan di dalam use case yang sifatnya decentralized. Baik di dalamnya ada NFT, ada metaverse, ada decentralized finance, kemudian nanti akan ada shadow banking dan lain. Bukan shadow banking, ada interoperability dengan use case banking di luar dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian menjadi terobosan. Kalau menurut saya, Indonesia nantinya akan bisa bertumbuh dengan sangat cepat. Ini menjadi katalis dari perkembangannya itu. Nah, ini membuka opportunity juga untuk adopsi blockchain Indonesia sebagai negara yang terbesar keempat di dunia. Kita bisa punya 270 juta lebih digital wallet dan juga identities. Lalu kita sudah ada institusi dan juga regulasi yang membuka opportunity juga untuk industri bisa mengakses blockchain dan mengimplementasikan cryptocurrency dan juga blockchain. Lalu open economy dan global trade itu sekarang sudah tidak dipungkiri, sudah ada use case yang menggunakan teknologi blockchain. Namun challenge-nya sendiri karena masih sangat erat kaitannya dengan kripto, pasti masih banyak orang yang agak males gitu ya. Pak Budi aja mungkin kalau misalnya disuruh beli Bitcoin, nunggu harga 50.000 dulu ya Pak ya. Nah, yang kedua lack of education, sulit untuk belajarnya gitu ya, untuk orang-orang bisa mempelajari soal blockchain dan juga kripto. Dan miskonsepsinya ini pun juga harus dihilangkan gitu. Lalu yang ketiga, kita perlu ada yang namanya kolaborasi dan juga integrasi dari semua stakeholder yang ada, dan kita perlu adanya anti money laundering dan juga financing terorisme. Ya, mungkin seperti itu untuk webinar singkat dari saya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gilang untuk paparan yang menarik dan bermanfaat tentunya. Saya yakin mungkin rekan-rekan sekalian di sini sudah tidak sabar untuk berdiskusi dengan para narasumber kita. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin yang pertama pertanyaan ke Pak Budi ya, Pak Budi. Yang kita ketahui Pak Budi kan memang sudah bergelut ya Pak di bidang IT security cukup lama, dan dari paparan yang tadi Pak Budi sampaikan juga saya simpulkan sedikit bahwa blockchain ini teknologi yang susah untuk dihack gitu ya Pak ya, susah untuk ya. Nah, bagaimana sih Pak menurut Pak Budi tingkat keamanan dari blockchain ini dan bagaimana cara kerja sistem blockchain ini? Oke. Ini baru-baru ini ada orang bilang, wah blockchain itu tidak aman gitu ya. Aduh, saya bingung juga tidak aman gimana. Jadi ada beberapa hal. Satu, di dalam protokol blockchain sendiri seperti saya jelaskan tadi, dia punya fitur untuk menjaga integritas. Kalau keamanan itu biasanya ada 3, confidentiality, integrity, availability. Nah, integrity-nya ini tadi dijamin dengan adanya chain segala macamnya. Jadi by default blockchain itu punya fitur itu gitu ya. Jadi itu satu ya. Udah. Jadi itu bagus itu. Nah, yang kedua, biasanya yang bermasalah dengan sistem blockchain itu bukan protokol blockchain-nya, bukan itunya, tapi sistem secara keseluruhan. Misalnya gini, ada orang membuat exchange crypto gitu ya, exchange kriptografi segala macam. Nah, adminnya itu user ID dan password-nya gampang ditebak. Nah, itu nggak ada hubungannya dengan sistem dengan kriptografinya gitu, tapi itu hubungannya dengan operasional, password yang mudah ditebak gitu-gitunya. Tapi secara algoritma ini lumayan bagus lah ya. Ada nggak masalah? Ada sih, ada beberapa masalah yang ya masih susah-susah, tetapi biasanya tidak sesuatu yang gampang dihack lah. Ada anak yang pakai script kiddie, jalanin aplikasi tiba-tiba bisa ngehack kripto orang. Itu nggak kayak gitu ya. Yang sistem blockchain sekarang tuh sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi sistem blockchain relatif aman, tetapi implementasinya seringkali ada orang yang lupa tadi passwordnya gampang ditebak dan seterusnya. Lebih ke arah itu sih. Jadi itu sama dengan sistem-sistem yang lain, mau blockchain tidak blockchain sama aja. Kalau passwordnya gampang ditebak. Gitu, Pak.
Baik, terima kasih Pak Budi. Next question untuk Pak Gilang ya Pak Gilang. Yang saya catat ya Pak Gilang dari Global Blockchain Talent Report tahun 2022, faktanya menyebutkan bahwa pekerja nih di bidang blockchain ini Pak secara global naik sebesar 76% daripada tahun sebelumnya. Menariknya, Indonesia masuk ke dalam daftar negara teratas yang memiliki pertumbuhan positif dan menduduki peringkat ke-8 untuk kategori ini dengan tingkat pertumbuhan talent yang bekerja pada bidang blockchain sebesar 43%. Nah, berdasarkan pandangan Pak Gilang nih sebagai blockchain konsultan yang sudah menangani banyak use case blockchain di Indonesia, dari segi kualitas SDM kita Pak, bagaimana sih talent kita di Indonesia khususnya dalam bidang blockchain? Apakah talent kita nih sudah mumpuni dan mampu bersaing dengan pasar global? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, karena saya sendiri pun juga merasakan impact-nya gitu dari kenapa orang-orang yang kemudian punya talent di bidang blockchain itu banyak sekali ditarik untuk menjadi tim di luar negeri sana gitu. Yang pertama gini, SDM Indonesia itu sebetulnya sangat kompetitif, sangat bisa bersaing di luar sana. Syaratnya adalah apa? Orang-orang yang jago ini nih nggak cuma harus jago teknisnya aja, tapi dia juga harus jago bisa berkomunikasi dengan orang-orang di luar. Kalau misalnya programmer, dia bisa ngoding, tapi dia nggak bisa bahasa Inggris, dia nggak akan bisa mengerti instruksi di luar itu seperti apa gitu. Dan ketika ada orang yang punya skill blockchain-nya tinggi, terus kemudian dia bisa berbahasa Inggris, dan dia confident gitu di sana, ini pengalaman pribadi ya. Saya punya programmer yang kemudian dia resign, dia ditawari pekerjaan di luar negeri sana untuk digaji sampai kalau nggak salah sih sampai 6 kali lipat gitu ya. Bayangin 6 kali lipat gitu peningkatan gajinya gitu dari yang sekarang dia sudah dapatkan waktu sebelumnya bekerja di perusahaan saya gitu. Saya rasa padahal saya juga udah ngasih dia cukup layak gitu ya, dan ternyata ada juga perusahaan luar sana gitu yang memberikan apresiasi dengan lebih tinggi lagi untuk teknologi talent-talent untuk di blockchain ini. Mungkin jawabannya juga adalah karena mereka sendiri pun sulit mencari talentnya itu sehingga mereka berani untuk bayar mahal gitu. Ya pastinya untuk mereka yang punya talent dan punya confidentiality untuk bekerja di luar gitu ya, dan bisa digaji seperti itu, ya itu menjadi keuntungan buat mereka gitu. Saya sendiri pun juga nggak menyalahkan kalau memang ada opportunity, ya silakan diambil. Nah, sekarang pun juga penting buat nggak cuma dari sisi industrinya aja yang memiliki demand gitu ya untuk mencari talent-talent blockchain. Daripada Indonesia ini orang-orang yang pada cari keluar, mendingan ya orang-orang Indonesia ini aja yang kemudian di nurture gitu ya, diajarin blockchain-nya, kemudian dikasihkan challenge untuk implementasi blockchain gitu. Saya yakin Pak Budi juga ya, mahasiswa-mahasiswanya yang dikasih challenge blockchain, ada dong Pak ya, mungkin dari ITB gitu yang kemudian ditantang gitu untuk mereka membangun teknologi blockchain gitu. Saya rasa mahasiswa sendiri ketika kemudian melihat opportunity yang seperti ini harus terbuka gitu matanya gitu, bahwa kita sekarang sudah tidak lagi bersaing di Indonesia aja gitu, kita bersaing di luar gitu, dan company yang ada di Indonesia ini pun juga demand-nya tinggi gitu untuk mencari orang-orang yang memang memiliki skill set bisa implementasi mungkin ya smart contract atau mungkin implementasi jaringan, membuat membuat blockchain dan lain-lain kayak gitu sih Mbak. Baik, lalu ada pertanyaan kedua, ini bisa dijawab mungkin Pak Budi dari sisi akademisi dan Pak Gilang nanti dari sisi praktisinya ya. Jadi ini sebenarnya kan sudah ada ya Pak regulasi dari Kominfo terkait KBLI, dan per Mei 2022 itu datanya sudah ada 500 lebih perusahaan yang mendaftarkan KBLI bidang usaha blockchain. Nah, ada pertanyaan dari Flor nih Pak, secara umum apakah ya atau bagaimana menjadikan blockchain yang kita kembangkan dapat comply dengan regulasi yang ada saat ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah teknologi blockchain di Indonesia sendiri yang sedang dibangun oleh proyek-proyek lokal kita mampu bersaing dengan pasar ASEAN dan global? Terima kasih. Oke, yang keingat yang kedua dulu nih ya. Sebetulnya kalau kita membangun sebuah produk gitu ya, atau sebuah services gitu,
sifatnya sih selalu global ya. Kalau kita membuat sebuah project IT atau produk IT atau service IT, karena bisa diakses dari mana aja. Jadi sebetulnya sifatnya global. Nah, mengenai kualitas tentu saja karena kita membuat sesuatu yang global, maka kita ditantang servisnya harus atau produknya harus berkualitas global. Dan menurut saya kalau di Indonesia cukup global juga. Ya, artinya sama kualitas produk di Indonesia dengan di luar gitu sama. Kalau sama-sama bagusnya, sama-sama jeleknya juga gitu. Jadi kalau sama-sama ada bolongnya, ya sama juga di Indonesia sama, di Malaysia sama, di Hong Kong juga sama juga sih sebetulnya gitu ya. Jadi tentang kualitas gitu ya. Jadi nggak terlalu masalah soal kualitas gitu. Tinggal kalau dari sisi itunya tuh ini produknya atau servisnya ini digemari nggak di Indonesia, bisa mencapai critical mass nggak. Jadi lebih ke arah itunya ya, tapi bukan dari kualitasnya sendiri. Sama ya. Nah, yang soal pertama tadi tentang compliance terhadap peraturan. Kalau blockchain dari sudut pandang saya itu adalah sebuah teknologi, artinya dia tidak terlalu bukan masalah compliance terhadap itunya. Biasanya kalau kita membuat satu sistemnya itu ya, bahwa di belakangnya mau dipakai blockchain atau tidak blockchain, tidak terlalu masalah gitu bagi saya itu ya. Jadi itu sama aja, mau sistemnya berbasis blockchain atau tidak berbasis blockchain sama saja. Itu kayak gini, sistemnya berbasis PHP atau Python gitu ya, sama aja sih sebetulnya, bukan masalah PHP atau Python-nya, tetapi the whole system itu dia comply terhadap risikonya, terhadap peraturan nggak, misalnya kalau di ini ya sudah dilakukan risk analysis dan gitu-gitulah gitu ya. Jadi blockchain menurut saya dapat meningkatkan keamanan kalau diimplementasikan dengan benar dan juga bisnis prosesnya tepat gitu. Kalau tidak tepat, bisnis prosesnya ya secara bisnis nggak bagus aja gitu. Tapi tidak terlalu masalah dengan ini ya, dengan peraturan-peraturan yang ada gitu ya. Tinggal nanti cara ini ya, cara ngauditnya yang agak beda. Hal yang mirip juga pertanyaan seperti itu adalah juga untuk aplikasi Pak Budi, aplikasinya cloud atau non cloud nih sama aja sih sebetulnya. Sama juga sih, tinggal kita lihat kalau dia sudah dianalisis ya, sudah dicek, sudah. Kalau saya melakukannya dengan security audit, bukan hanya sekedar pentest, maka kita bisa melihat tingkat risiko aplikasi itu seperti apa. Nah, dia nanti comply nggak dengan peraturan yang ada di bidangnya itu. Misalnya kalau ini PBI, OJK dan seterusnya. Gitu, Pak. Baik, Pak Budi. Karena pada dasarnya memang teknologi itu tidak bisa diregulasi ya Pak, tapi implementasi dari si teknologi itu yang bisa diregulasi. Betul. Baik. Ya, untuk Pak Gilang silakan Pak, mungkin mau bantu jawab, menambahkan silakan. Iya. Aku mau bantu jawab juga ya. Yang pertama seperti ini. Kita ketika membuat satu buah produk IT atau mungkin satu buah services gitu, kita berangkat pasti dari apa yang mau kita solve, permasalahan apa yang mau kita solve gitu, dan dari situ kemudian kita jadikan satu buah produk yang bermanfaat bagi orang, barulah kemudian kita bicara bisnis modelnya. Banyak sekali orang yang kemudian melihat blockchain itu tuh kebalik gitu. Kita melihat dulu gitu bahwa ada solusi. Tapi solusi ini bisa menjawab masalah apa? Itu kemudian dikarang-karang gitu. Yang kemudian setelah dikarang-karang, orang kemudian melihat, oh blockchain ini bisa bikin kripto. Ya udah kita bikin kripto. Kriptonya kemudian bisa kita jual. Ya udah kita dapat uang dari sana. Akhirnya mereka lupa terhadap apa yang mereka mau bangun gitu ya, sebagai sebagai jawaban atas sebuah permasalahan gitu. Itu sangat umum sekali terjadi di dunia blockchain gitu. Banyak orang-orang yang tanda kutip masih baru terjun, melihat ada opportunity untuk bisa dapat uang cepat, dan itu yang kemudian mereka bangun dengan melupakan gitu bahwa kita membuat satu buah solusi ya harus ada masalahnya dulu gitu. Itu yang kemudian menjadi salah kaprah. Orang banyak sekali yang kemudian datang untuk, karena kan sebagai konsultan pasti orang juga ketika mendatangi saya, itu pasti yang ditanya adalah, saya bisa pakai blockchain untuk perusahaan saya ini untuk apa, Pak? Ya pastinya untuk datang ke saya dan juga kemudian bertanya seperti itu sudah menjadi satu red flag lah ya gitu. Berarti mereka cuma FOMO aja nih mau pakai blockchain atau enggak ya. Baru kemudian saya harus pelajari dulu bisnisnya seperti apa. Apakah kemudian bisnisnya ini bisa berpengaruh terhadap satu jaringan bisnis yang luas gitu. Apakah itu dipakai oleh banyak pihak? Apakah ada kompetisi di sana? Apakah ada trust yang harus intermediary yang kemudian harus dieliminasi di sana? Itu yang kemudian saya lakukan dalam bentuk workshop gitu biasanya. Nah, di luar dari itu, tadi betul yang Mbak Nurul bilang gitu, bahwa blockchain sendiri tidak bisa diregulasi karena dia itu adalah teknologinya.
Nah, use case-nya sendirilah yang harus diregulasi di sini gitu. Dan use case ini kemudian ya regulasi use case pasti ada banyak lah. Kalau bicara soal supply chain ada regulasinya di sana. Kita bicara soal finansial ada regulasi di sana gitu. Ya, nama saya gitu aja mungkin, Mbak. Baik, terima kasih Pak Gilang, Pak Budi. Next, untuk Pak Budi, pertanyaan selanjutnya. Baik, menurut Pak Budi, mengapa pengadopsian teknologi blockchain diperlukan dalam sebuah usaha atau bisnis? Ini juga ada pertanyaan dari Flor ya Pak, saya korelasikan. Dari Mbak Ika Mardiah tadi bertanya, apakah possible Pak layanan publik dari pemerintah menggunakan teknologi blockchain? Begitu Pak, mungkin bisa dielaborasi, tadi Pak Budi sudah menjelaskan sedikit, mungkin bisa dielaborasi lebih jauh ya kepada rekan-rekan sekalian. Silakan Pak. Iya, jadi kalau kita lihat aplikasinya atau use case-nya itu distributed, bisa orang-orang boleh tahu sebagai datanya bisa di-share, maka menurut saya itu blockchainable. Contoh, layanan publik dari pemerintah, misal pemilu itu salah satu contoh ya. Itu kan layanan publik dari pemerintah. Pengen kita tahu hasil pemilihan sementara ini misalnya di TPS. Nah itu pakai blockchain, sangat memungkinkan banget, dan bahkan menurut saya itu natural untuk eksekusi, karena bukan kita nggak bicara tentang pemilunya ya, tapi pencatatan hasil pemilunya, itu sangat natural sekali. Karena semua pihak berkepentingan, pemerintah berkepentingan, rakyat berkepentingan, partai politik berkepentingan, NGO berkepentingan, semuanya berkepentingan. Dan semuanya sama-sama tidak percaya. Orang tidak percaya pemerintah, tidak percaya kepada KPU, tidak percaya kepada Bawaslu, tidak percaya kepada pemerintah, tidak percaya kepada penyelenggara, tapi kita pengen satu sistem yang sama-sama kita gunakan. Itu blockchain banget gitu ya. Itu jadi layanan publik sangat memungkinkan sekali. Kedua, misalnya untuk pelaporan ya, misalnya ada pelaporan paling gampang aja, misalnya pelaporan sampah aja, misalnya ada sampah di mana, itu kan bisa juga pakai blockchain ya, dipotret masukin blockchain, ada sampah, ada orang buang kasur ke sungai ini gitu kan ya, sehingga menghambat, itu kan ada itu langsung di blockchain bisa kelihatan, ini ya, itu layanan pemerintah banget gitu ya. Terus layanan mungkin ke depannya layanan penipuan, pengaduan, bahkan sebetulnya kalau kita bicara tentang layanan dulu kalau itu kotak untuk pelaporan ya, yang kotak yang tanpa nama juga bisa. Layanan tadi pertanahan itu luar biasa. Jadi itu layanan publik itu bisa gitu. Bahkan nanti itu juga tentang misalnya izin usaha, itu bisa dilihat situ izin usaha perusahaan ini apa. Layanan plat nomor mobil gitu ya. Misalnya ini plat nomor, ini mobilnya mobil curian bukan gitu ya, bisa dilihat di situ juga. Jadi banyak sekali aplikasi yang layanan publik dari pemerintah yang menurut saya justru blockchainable, dia itu sangat blockchainable gitu. Jadi tinggal dieksekusi aja sih sebetulnya gitu. Nah, hanya biasanya tadi banyak orang yang belum mau mengimplementasikan itu karena mungkin ada beberapa lumbung padinya yang terkubur ya. Jadi kalau orang mau jahat, mau curang, segala macam jadi nggak bisa gitu. Jadi orang, saya minta sogokan nggak bisa, mau menipu surat tanahnya buat surat tanah palsu tambahan ya kan, karena kadang-kadang ada surat tanah ini ada 2 orang punya tanah yang mana. Kalau dengan itu kan bisa kecatat, itu di situ catatannya seperti itu, nggak bisa buat surat tanah baru lagi karena itu udah ada yang punya gitu kan ya, nggak bisa gitu. Nah itu banyak menurut saya orang keberatan itu karena banyak orang yang menurut saya masih belum paham itu. Nah berikutnya lagi, kalau tadi pemerintahan, kalau bisnis ya, misalnya saya usaha jualan sepatu gitu ya, nggak usah pakai blockchain menurut saya kalau gitu ya. Tetapi tokonya e-commerce, nah ini satu saat saya melihat misalnya gini, Tokopedia lah ya, Topet ya. Perlu nggak sih? Topet kan itu antara pembeli dengan penjual ya, merchant itu. Nah, intermediary ini kan Tokopedia, jadi menengahi gitu antara pembelinya. Saya beli ini, karena ada di tokonya Tokopedia gitu. Tapi suatu saat Tokopedia ini akan digantikan dengan blockchain, ya bisa juga. Karena yang penting antara penjual dengan pembeli, saya bilang, ini penjualnya siapa? Si ini gitu ya. Toko maju mundur, oke, saya lihat reviewnya, kemudian saya lihat, benar ya. Oke, kalau gitu saya beli misal keran, berapa? 100.000. Oke, saya taruh duit keran 100.000 di situ, saya buatkan smart kontraknya 100.000, taruh duitnya di situ. Kalau kerannya sampai di rumah saya, itu bisa uangnya transfer langsung ke si merchant-nya, kan bisa langsung gitu ya. Jadi nggak perlu intermediary-nya itu oleh si blockchain itu langsung gitu. Saya nggak takut karena kalau merchant-nya nakal, duitnya nggak masuk ke dia, duitnya masih ada di situ. Merchant-nya juga nggak takut pembeli nakal gitu ya, karena duitnya udah ditransfer di situ. Jadi nggak perlu
COD duitnya udah transfer di situ, kalau duitnya barangnya sampai langsung duitnya masuk kan. Jadi sebetulnya menurut saya suatu saat akan ada seperti itu. Ya, tapi kalau saya buat toko sendiri ya nggak perlu harus blockchain, tapi untuk pasarnya blockchain. Jadi ada banyak hal seperti itu. Satu lagi yang bikin susah sekarang, sebetulnya ya yang bikin susah bagi saya itu, yang ini juga nanti harus minta bantuan orang-orang industri, Mas Gilang dan kawan-kawan, Abi juga, itu sekarang yang paling susah itu blockchain itu adalah wallet. Masih ribet sekali pakai e-walletnya ya, mau MetaMask gitu ya. Itu waduh, itu harusnya kayaknya punya PhD baru bisa pakai MetaMask gitu ya. Harus S3 dulu lulus pakai MetaMask, itu benar-benar ini ya bikin pusing. Bayangkan nanti kan orang-orang yang kan pakai blockchain ya, itu kan orang-orang biasa yang dia harus bisa segampang kita nge-WA gitu kan ya. Kalau sekarang pakai MetaMask harus ganti ini, harus ini. Wah, ini masih ribet. Jadi suatu saat itu tolonglah dikembangkan ya, kita rame-rame buat teknologi baru gitu ya, atau gimana sehingga e-walletnya itu menjadi sangat luar biasa gampang. Gitu itu sampingannya. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Budi. Next ke Pak Gilang. Tadi ada korelasinya juga dengan paparan Pak Gilang terkait opportunity blockchain di Indonesia ya. Nah, menurut Pak Gilang sendiri, bagaimana potensi pertumbuhan teknologi blockchain di masa yang akan datang, dan bagaimana peran pemerintah saat ini dalam membantu meningkatkan pertumbuhan teknologi blockchain di Indonesia? Ya, oke. Sekarang kalau saya lihat ya dari industri yang kemudian banyak mengimplementasi blockchain, itu banyak sekali dari corporate-corporate yang sifatnya mereka punya satu buah ekosistem sendiri gitu. Holding company yang kemudian ada banyak company-company lain yang mereka mau integrasikan di dalam satu ekosistem. Sebutlah ada baru-baru ini Sinarmas ya kalau nggak salah ya. Mereka mau bikin jaringan blockchain, produk Web3, tapi turunannya ada banyak sekali. Ada di logistik, ada di gaming, bahkan ada di finansial dan lain-lain gitu. Nah, industri itu sendiri masing-masing sudah punya awareness bahwa blockchain ini akan bisa menjawab atau akan bisa menjadi salah satu produk offering yang nantinya mereka bisa spin off menjadi bisnis-bisnis baru gitu, bahkan menjawabkan banyak permasalahan di bisnisnya mereka gitu. Dan ini pun juga sekarang sambutan dari pemerintah saat ini sih itu juga cukup baik gitu ya. Yang pertama memang harus dilakukan adalah backbone dari blockchain itu sendiri dan use case paling populer dari blockchain itu sendiri itu harus diregulasi, which is cryptocurrency. Cryptocurrency sekarang sudah diregulasi dan sekarang arahan dari pemerintah adalah mereka mau mengeksplorasi blockchain untuk rupiah digital. Dan rupiah digital ini kemudian itu kan adalah programmable money yang kemudian bisa didukung dengan smart contract. Tadi use case yang Pak Budi sampaikan dari e-commerce, kemudian nanti ada smart contract yang bisa mengotomasi pembelian. Itu sangat mungkin kalau misalnya rupiah digital ini berjalan di atas blockchain gitu. Dan kalau itu kemudian sudah berhasil diimplementasikan, pasti itu akan menjadi katalis buat banyak sekali use case blockchain lain gitu. Itu bisa sangat penting juga untuk menjawab sesuatu yang dari dulu tuh saya selalu berpikir gitu. Ini kalau misalnya satu use case blockchain bisa dibayarkan dengan satu transaksi use case smart contract itu bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan pembayaran yang legal di Indonesia, maka ini akan bisa menjawab banyak sekali permasalahan use case blockchain gitu. Karena ujung-ujungnya banyak yang oh iya ini nanti bayarnya pakai apa? Oh pakai Ethereum. Nah orang kan nggak mau bayarnya pakai Ether, harganya bisa naik turun gitu. Oh ya ini nanti bayarnya pakai apa? Pakai Bitcoin. Orang juga nggak mau gitu kayak begitu. Tapi kalau misalnya bayarnya, oh ini bisa pakai rupiah digital gitu, CBDC. Itu orang ngelihat, oh ya udah Rp1 sama dengan Rp1 gitu, dan itu bisa dipakai menjadi pembayaran. Memang ada jawaban-jawaban dari misalnya stablecoin atau apa gitu, namun itu belum regulated. Nah sekarang ketika kita melihat use case ini kemudian bisa disambut sama industri dan kemudian pemerintah melihat itu menjadi sesuatu yang positif dan bisa diregulasikan. Kalau menurut saya sih itu akan menjadi penggerak ya buat di masa depan ini teknologi blockchain bisa diadopsi lebih luas lagi. Baik, Pak Gilang. Tapi menurut Pak Gilang sendiri, peran pemerintah saat ini sudah sejauh mana sih Pak dalam mendorong atau menyukseskan pertumbuhan dari teknologi blockchain di Indonesia? Kalau saya lihat pemerintah itu tuh ada, kita nggak bisa kayak menyebut pemerintah itu berarti semuanya itu bareng-bareng ngerjain satu biji doang ya. Tapi ada banyak inisiasi dari banyak instansi-instansi ya, dari Backcraft, dari Kominfo, dari Peruri, dari Bank Indonesia, dari Kementerian Perdagangan, semuanya itu tuh masing-masing sudah ada keterlibatan sedikit banyak dari
dari mensukseskan industri di Indonesia ini untuk menggunakan blockchain. Banyak bikin conference, banyak bikin event, bikin webinar, mengundang expert, bikin case study, terus kemudian ada pilot project di beberapa use case. Kalau menurut saya arahnya itu sudah ke sana gitu, dan sekarang ya mungkin termasuk juga dibantu dengan asosiasi blockchain juga bisa membawa reach dari pemerintah itu ke masyarakat-masyarakat yang mungkin lebih awam untuk teknologi blockchain-nya. Gitu sih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Gilang. Pak Budi, ada pertanyaan dari floor. Mungkin ini agak cukup teknis ya, Pak, dari Mas Army ya. Terkait mining Bitcoin dengan GPU, Pak, apakah mereka hanya dimanfaatkan untuk proses blockchain atau sistem yang dibangun untuk mining juga digunakan untuk penitipan data, Pak? Tergantung dari sistem ya. Kalau hanya untuk tadi ya yang istilahnya hanya untuk nyari nonce, menghitungnya aja, itu sih cuma untuk menghitung aja ya. Jadi itu untuk bagian dari miningnya aja. Jadi dia nggak ikut digunakan untuk nyimpen data. Tapi kalau kita menjadi salah satu node ya dari yang ikut partisipan itu, dalam artian kita juga ikut menyumbangkan CPU, mungkin sedikit disk juga. Nah itu kita bisa dapat bagian dari tempat penyimpanan datanya juga. Gitu ya. Jadi misalnya kita ikut jadi bagian untuk distributed file system, nah, itu bisa kita ikut menjadi bagian. Tapi kalau yang alat-alat yang biasanya yang GPU yang dibuat-buat gitu itu tidak. Singkatnya gitu. Nggak dipakai untuk nyimpen data. Jadi di GPU-nya itu nggak ada data orang-orang yang ikut nebeng di situ, nggak ada. Baik, Pak Budi dan Pak Gilang, mungkin waktunya sebentar lagi. Ada kesimpulan mungkin yang mau Pak Budi dan Pak Gilang berikan untuk rekan-rekan hadirin yang hadir pada hari ini? Silakan mungkin closing statement dari Pak Budi dan Pak Gilang. Oke, satu, kalau menurut saya blockchain ini teknologinya keren banget gitu ya. Keren banget dan dia game changer gitu ya, si blockchain ini. Hanya saja saya sendiri ya belum melihat adanya killer application yang benar-benar killer application yang menggunakan teknologi ini. Ya betul, cryptocurrency dia memperkenalkan ini, kemudian NFT juga segala macam, tapi killer application belum nemu. Jadi kita sama-sama masih mencari killer application. Sebagai contoh, SMS itu killer application dari handphone. Orang beli handphone dulu karena ada SMS gitu. Jadi orang beli itu ya. Jadi kita juga nggak sadar, oh SMS ternyata ya. Jadi orang-orang pengen SMS itu ya. Itu salah satu killer application. Dulu komputer juga killer application-nya adalah spreadsheet. Mulai dari fisikal, terus Lotus 123, terus Excel. Ya gara-gara ada itu, orang beli komputer tuh gara-gara kayak gitu. Pakai itu, saya pakainya pakai itu ya. Kemudian memang tentu saja ada Word, ada PowerPoint, ya presentation segala macam. Tetapi killer application-nya adalah spreadsheet. Nah, blockchain kita belum nemuin. Artinya, opportunity-nya masih gede. Cuma kayaknya kalau menemukan itu memang nggak gampang ya. Namanya juga seluruh dunia orang masih nyari ya. Seluruh dunia dan akhirat masih nyari ya. Jadi opportunity-nya besar amat. Nah, marilah kita semangat. Berikutnya, yang itu ya pertama. Yang kedua, Indonesia tadi Mas Gilang sudah menyitir bahwa Indonesia ini kan sangat gede ya. Opportunity-nya banyak gitu. Meskipun kita tidak membuat killer application yang the killer application, aplikasi-aplikasi yang luar biasa menggunakan teknologi blockchain itu akan sangat banyak digunakan di Indonesia. Jadi akan banyak aplikasi-aplikasi atau use case dari blockchain secara teknologi. Yang ketiga, problem kita adalah SDM. Jadi kita akan stuck. Ini kalau kita udah punya opportunity banyak tapi nggak ada SDM-nya, ya mau gimana ya? Kalau kita berarti bisa jadi opportunity-nya itu hilang, atau kita ngimpor SDM dari luar negeri. Nah itu yang kita nggak mau. Ya. Bayangkan nanti di sini banyak pekerja-pekerja atau nggak hadir di sini secara fisik, tapi di remote dari India yang mengerjakan proyek-proyek blockchain kita. Kan enak banget ya bagi kita ya. Secara ini opportunity-nya banyak, tapi nggak kita ambil sendiri. Begitu. Jadi saya mengajak semuanya yang mendengarkan ini, ayolah kita rame-rame kita keroyokan ini ya blockchain ini. Gitu Mbak Nurul. Baik, terima kasih Pak Budi. Ini juga catatan untuk Asosiasi Blockchain Indonesia, Pak, tentunya dalam mencetak talent-talent blockchain nanti bisa bekerja sama secara berkelanjutan dengan Mas Gilang, Pak Budi, dan beberapa partner ABI yang lain dalam menciptakan talent blockchain. Karena memang masih sangat jarang ya Pak ya di Indonesia sendiri, masih sangat dicari, dan opportunity-nya untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian masih sangat besar. Baik, silakan Pak Gilang, closing statement-nya mungkin. Ya, oke. Kalau dari saya sih begini ya. Jadi teknologi blockchain itu harus dipandang sebagai
just another technology, tapi juga bukan cuma just another technology yang akan cepat berlalunya gitu, tapi ini akan menjadi penggerak dari yang mungkin orang-orang sering sebut sebagai industri 4.0 gitu. Kita nanti akan mendisrupsi, kemarin dulu kita pernah mendisrupsi dari agraria, terus kemudian ada disrupsi industri steam industry, revolusi industri dan lain-lain. Nah, ini nanti kalau ada blockchain kita mendisrupsi lagi yang namanya trust. Kita tidak perlu trust the people, tapi kita trust the system gitu. Nah, kita harus membangun use case yang bisa berjalan di atas revolusi trust tersebut gitu. Nah, gimana caranya? Ya, kita tidak melihat blockchain sebagai jawaban atas segala solusi. Kita harus betul-betul membuat use case yang cocok dengan teknologinya itu. Makanya tadi saya bilang gitu, kita men-treat blockchain just another technology. Ya, kita memang harus memfokuskan kepada use case yang dibangun di atasnya. Tadi Pak Budi bilang ada killer app yang belum muncul di dunia blockchain, ya saya sangat setuju dengan itu. Nah, untuk Indonesia sendiri, talent blockchain itu sangat dicari, dan kalau sebagai mahasiswa yang ingin mengeksplorasi blockchain nantinya, itu nanti akan sangat mahal dibayarnya oleh banyak perusahaan-perusahaan di luar gitu. Ya, percaya sama saya gitu. Ya, bukan use case. Kasusnya sendiri kejadian di saya gitu. Saya masih karyawan saya ada yang tiba-tiba dia minta resign karena digaji 6 kali lipat lebih besar daripada gaji orang Indonesia, yang juga udah mahal buat menurut saya sih gitu. Dan jangan takut untuk belajar teknologinya, jangan takut untuk mengeksplorasi cryptocurrency-nya karena itu udah merupakan yang legal. Mungkin ya nggak usah beli mahal-mahal, atau mungkin nggak usah investasi di sana juga nggak apa-apa, terserah, semuanya dilakukan riset dulu. Mungkin coba-coba dulu aja untuk men-setup mining rig lah, mungkin untuk menginstal MetaMask lah gitu, untuk kemudian mengeksplorasi Web3, barulah kemudian kalau ada interest untuk menjadi pengembang teknologi blockchain, belajar untuk membuat smart contract dan lain-lain gitu. Baik, terima kasih Mas Gilang untuk closing statement-nya. Terima kasih kepada kedua narasumber kita pada hari ini atas paparan dan diskusi tanya jawab yang sangat menarik. Namun karena keterbatasan waktu, akhirnya tiba juga kita di penghujung acara. Saya izin untuk meng-wrap up sedikit materi kita pada hari ini. Dari apa yang sudah disampaikan Pak Budi, kita dapat ketahui bahwa blockchain mengeliminasi peran pihak ketiga dalam pencatatan transaksi, dengan cara mencatatkan data kepada seluruh pihak publik yang bebas berpartisipasi. Lalu blockchain juga memiliki keunggulan, yakni disintermediasi, transparan, dapat dilacak, dan dapat menghemat biaya. Ya, selanjutnya dari Pak Gilang, tadi poin-poin penting yang kita bisa highlight. Yang pertama itu posisi kripto di Indonesia merupakan sebuah komoditas, ditetapkan sebagai sebuah komoditas, bukan alat pembayaran, sehingga disebut sebagai kripto aset. Yang kedua, secara khusus blockchain dapat digunakan untuk mengurangi pemalsuan, meningkatkan transparansi supply chain dan proses pelacakan, serta kepatuhan terhadap peraturan dan pelaporan. Dan yang terakhir, peluang blockchain di Indonesia saat ini masih cukup tinggi. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita pada hari ini sudah bersedia dan berkenan untuk hadir. Terima kasih juga kepada Pusat Mikroelektronika ITB, dan tentunya untuk seluruh hadirin yang masih setia sampai akhir acara. Akhir kata, saya Nurul Komara Fajrin, izin undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih.